Sudah, saya akan hitung. Sudah, baik kepada operator, saya mohon bantuannya untuk mengambil dokumentasi. Oke, siap. Baik, dimulai dari hitungan 3, 2, 1, senyum. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3, senyum. Baik, Oke. Oke, sudah. terima kasih semuanya. Selanjutnya acara akan dilanjutkan ke acara utama, yaitu pemberian materi dan curhat santai. Nah, pada siang hari ini, narasumber kita yaitu Bapak dosen tercinta, yaitu Bapak Arista Wibisono Aditya, SH, MKNMH, dan moderator kita, yaitu Kak Agung Satria Panca. Nah, perkenalan singkat terlebih dahulu, Kak Agung itu merupakan mahasiswa S1 dari STEM Informasi, mahasiswa Unjaya. Nah, Kak Agung sendiri itu adalah Duta Baca Perpustakaan dan Literasi pada tahun 2024. Baik, Kak Agung, apakah udah siap? Siap, sangat siap Kak Oke, Regita. Kak Agung, kami persilahkan ya Kak untuk mau sesi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Regita. Izin bertanya apakah suara saya sudah masuk ya semuanya? Sudah ya. Baik, sebelum memulai, apakah saya boleh pantun terlebih dahulu? Boleh ya? Ini cuma 2 baris, jadi nggak perlu dibantu untuk bilang cakep kayak gitu. Daun salam dimakan jerapah, yang jawab salam semoga rezekinya melimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin menyapa juga dari teman-teman audiens. Eh, Kalau saya bilang salam LJ, teman-teman bilang salam literasi, gitu ya. Sekali aja kita coba, biar nggak terlalu tegang, biar nggak terlalu kikuk ya hari ini. Oke, kita coba bareng-bareng. Salam LJ, salam Salam literasi. literasi. Oke. Kita bakalan Salam masuk ya nanti literasi. sebelum pembahasan. eh, Kita menyertakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita semua bisa bertemu di Galeri Inspirasi Batch kedua pada siang hari ini tanpa adanya kendala apapun. Di Galeri Inspirasi Batch kedua hari ini kita bakalan ngebahas tentang eh, curhat santai dari mahasiswa dan juga bersama dosen terkait dengan bagaimana kita mengupas tuntas skripsi yang baik dan benar dan juga karya tulis ilmiahnya. Oke, eh, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agung Satria Panca, mahasiswa Sistem Informasi dari Fakultas Teknik Unjaya, yang saat ini saya juga bertugas sebagai Duta Literasi dan juga Duta Baca Perpustakaan Unjaya. Dengan sangat terima kasih dan juga besar hormat juga saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Di mana acara ini nanti juga akan membuka ruang diskusi bagi kita semua yang masih penasaran, masih bertanya-tanya, dan juga masih bingung terkait bagaimana menulis skripsi yang baik dan benar dan juga karya tulis ilmiah. Baik, hadirin yang luar biasa pada siang hari ini, webinar ini juga tentunya dihadiri oleh narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada di sebelah kiri saya, bisa saya kenalkan terlebih dahulu, Bapak Arista Wibisono Anditya, SH, MKN, MH. Halo Pak Arista, Halo selamat Mas Agung, siang. Bagaimana kabarnya hari ini? kabar super, kabar baik. Semoga Oke, Mas Agung dan semua yang menonton itu juga luar biasa dalam keadaan yang sehat juga dan bahagia. mungkin bisa saya hello dulu ke teman-teman audiens dan mungkin bisa cerita nih sedikit terkait dengan apa sih kesibukan Bapak akhir-akhir ini kayak gitu. Oke, sebelum saya say hello, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Unjaya dan terima kasih kepada Ibu Risti dan jajaran di Perpustakaan Unjaya yang sudah merealisasikan acara ini, serta terima kasih juga untuk para viewer yang mayoritas berasal dari kalangan mahasiswa, termasuk mahasiswa prodi hukum dan prodi-prodi yang lain. Terima kasih sekali lagi. Nah, kesibukannya, Iya. kesibukannya kebetulan 1 bulan belakangan saya berkutat ngurusin apa? Ngurusin karya ilmiah. Pas banget. Jadi ada beberapa mahasiswa dan bimbingan saya itu berasal dari segala penjuru. Karena apa? Karena saya sering live. Saya sering live di beberapa platform dan sering datang gitu. Jadi ada beberapa yang membuat saya mengarahkan mereka untuk menulis karya ilmiah. Nah, itulah kesibukan saya dan ini sangat tepat untuk Iya, dilaksanakan karena makanya banyak momen yang ya. pusing gitu mengenai cara menulis eh,
menyusun dan menulis karya ilmiah. Begitu. Semoga dengan hadirnya Bapak hari ini bisa menjawab permasalahan tersebut ya bagi teman-teman Saya mahasiswa. harap seperti itu. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, izin menambahkan juga ya for your information bahwa Bapak Arista ini kita manggilnya Bapak Aris ya. Yap. Ya, Pak Aris. Ini adalah praktisi hukum yang saat ini masih menempuh pendidikan di PhD in Cyber Law di University Malaya, Malaysia. Dan juga sebelumnya juga beliau ini menyelesaikan studi magister kenotariatan di Universitas Indonesia dan juga magister ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Keren banget, keren banget, luar Terima biasa. kasih semuanya. Kita nggak sembarangan ngundang pembicara, ini sangat luar biasa. Saya punya sebutan sendiri buat Pak Aris ini best lecturer in the universe. Diaminin, semoga benar. Karena beliau ini juga selain aktif untuk mengajar di kelas, juga beliau aktif di media sosial. Teman-teman nanti bisa follow juga, ada Instagramnya Bapak Aris _WA ya, Iya, _wa. betul. Nanti silakan teman-teman bisa follow juga di sana, banyak banget informasi menarik tentang bagaimana dunia perkuliahan lah intinya. Iya. So, sebagai pemantik di sini nih Pak, kita bakalan diskusi nanti beberapa waktu ke depan, mungkin kurang lebih 1 jam ke depan ya. Ya. Kita bakal diskusi, mengupas tuntas bagaimana menulis skripsi yang baik dan benar, menulis karya tulis ilmiah yang baik dan juga benar. Nah, sebelumnya saya mau ngingetin juga untuk teman-teman audiens, nanti silakan bertanya, apapun itu silakan bertanya, nanti bisa raise hand, bisa on mic juga, atau mungkin dari kolom komentar. Kita bakalan milih ada sekitar 3 atau 4 yang bakal kita pilih sebagai penanya terbaik. Kita bakal siapin door prize yang sangat luar biasa menarik. Dan teman jangan lupa untuk ikut ya. Cukup drop pertanyaan dan apapun itu di kolom komentar atau juga raise hand. Diingat-ingat ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ya terkait dengan pembahasan pertama. Mungkin bisa disiapkan juga untuk Oke, materinya sebentar ya. Saya akan coba buka halaman. Nah, Oke. harapan Baik, saya di layar sudah muncul ya. sudah muncul ya teman-teman semuanya ya. Baik, terima kasih. Sudah. Yang pertama itu kita bakal ngebahas terkait bagaimana tips menyusun skripsi dan karya tulis ilmiah yang efektif. Pak Arista, saya mau nanya nih. Kan biasanya itu sekarang ini tuh banyak banget nih mahasiswa yang bingung banget mau mulai dari mana, cara menulis skripsi itu kayak gimana. Terus juga nggak ada nggak sedikit gitu loh yang mereka itu ujung-ujungnya cuma nunda-nunda, nanti aja, akhirnya nggak selesai. Nah, menurut Bapak nih, apa langkah yang paling efektif dalam menyusun skripsi dan karya tulis ilmiah, dan bagaimana caranya biar proses penulisannya itu terarah gitu loh dari awal sampai akhir. Oke. Menjawab semua itu sebelum saya jawab, saya gambarkan dulu keadaannya supaya kita semua tahu. Banyak yang mengeluhkan skripsi. Maaf, sebelum saya bilang skripsi, karya ilmiah itu banyak bentuknya. Salah satunya adalah skripsi. Tugas berupa menulis artikel, paper apapun itu bentuknya, itu karya ilmiah. Tapi ada sesuatu yang dikerjakan hanya 1 halaman, 2 halaman, itu bukan karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu ada tahapannya. Nah, untuk menempuh tahapan itu mahasiswa masih kesulitan. Ini harus mulai dari mana? Iya. Ini enggak sampai harus mulai dari mana? Aku harus ngapain? Ini apa gitu Masih kan? bingung Nah, bosnya. jadi mereka kebingungan. Kebingungannya sangat fundamental. Ini aku kenapa sih? Aku ngapain? Nah, beruntung kalau dia sudah tahu basicnya, maka dia akan berjalan ke, oke, aku akan mulai gerak. Nah, dari situ perlu membaca bagaimana orang melakukan penelitian, bagaimana penelitian itu bisa ditulis, baca. Nah, baca saja ternyata hal fundamental itu tidak segera jadi terasa. Kita perlu diskusi. Nah, itulah kenapa ketika Anda menyusun karya ilmiah selalu ada dosen pembimbing. Iya. Apapun itu sebenarnya membutuhkan bimbingan atau diskusi. Jadi kalau kita menulis sesuatu, itu kita sangat perlu bimbingan. Bisa datangnya dari dosen, bisa datangnya dari orang lain yang memang sudah pernah melakukan itu. Nah, dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara menulis efektif. Nah, nanti kita pelan-pelan tuh bahas poin per poin, karena memang diurutkan. Kalau kita pengen tahu lebih baik, kita nggak mau lompat-lompat, skip ke materi-materi yang belum Anda dari hati itu harusnya sudah ibarat rumah kan dari bawah bikinnya, Fondasinya enggak dulu. dari atas dulu. Nah, kita sudah rancang seperti itu sehingga nanti obrolan jadi bertahap. Anda bisa ngikutin gitu. Nah, ini di layar, saudara-saudara semua, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian yang ada di Zoom ataupun yang streaming, Anda bisa melihat di sana ada gambaran bahasannya 7.
saya saya persingkat karena waktu kita emang enaknya untuk diskusi, jadi saya persingkat kata-kata kalimat-kalimat yang panjang yang ada di layar. Yang pertama, kita akan cari tahu caranya menyusun dan menulis karya ilmiah secara efektif. Secara efektif artinya kita harus smart mengerjakan itu. Waktunya ada 1 jam. Tapi kalau kita bisa ngerjain cuma 15 menit, kenapa tidak? Tapi 15 menit itu harus Benar-benar. bagus, ilmiah, tidak boleh melenceng dari koridor penelitian. Nah, yang kedua, tantangan yang dihadapi mahasiswa itu apa? Dalam menulis karya ilmiah, terutama tugas akhir, misalnya. Karena ada pembimbing, nah biasanya mahasiswa itu udah kenceng ngerjain tapi pembimbingnya sulit. Itu salah satu kendala. Tapi nanti bagaimana cara menghadapi itu kita akan bahas. Selanjutnya perspektif dosen. Oke, tadi sudah mahasiswa. Di kepala mahasiswa ada apa sih terhadap dosennya? Nah, sekarang kita bedah bagaimana dosen melihat bimbingan itu. Apa sudut pandang dia terhadap bimbingan karya ilmiah. Kemudian yang keempat, tips dan strategi agar proses bimbingan berjalan lancar itu gimana? Yang kelima, pemanfaatan perpustakaan. Nah, ini penting. Di mana-mana itu sebenarnya perpustakaan. Anda duduk nungguin Grab. Anda duduk nungguin Gojek atau apapun itu. Kalau Anda lihat sekitar Anda itu semuanya adalah referensi untuk Anda. Sebenarnya seperti itu. Tapi kita kadang nggak ngerasa. Di angkringan ya nggak ada apa-apa. Ya, tapi kadang-kadang kita ke angkringan dapat informasi kan. Nah, di sanalah pustaka dunia gitu. Benar. Tidak harus selalu membaca yang tertulis, tapi juga membaca yang tidak tertulis. Dan itu adalah tingkatan tertinggi dari membaca. Kalau Anda bisa membaca buku, itu tidak cukup. Anda harus bisa membaca juga gestur-gestur dan sesuatu yang tidak tertulis. Kemudian eh, pemanfaatan AI, artificial intelligence itu adalah asisten kita. Dia akan mempercepat kerja kita, tapi tidak mungkin bisa menggantikan kerja kita. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, tugas dikerjakan AI saja, itu salah. Tolong jangan seperti itu. Tugas mungkin perlu Anda dibantu AI mencari datanya, kemudian Anda yang tetap harus mengkaitkan, mengkorelasikan, dan membangun argumen. Karena perasaan hanya dimiliki oleh manusia, AI tidak punya itu. Jadi supaya tulisan Anda keren, indah untuk dibaca, perlu manusia di dalam tulisan Anda, perlu jiwa manusia. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan skripsi dan tugas akhir itu harus sesuai pedoman. Nah, pedoman yang seperti apa yang harus kita ikuti, kita akan bahas satu persatu. Begitu. Dan kita langsung geser. Nah, supaya tidak. Nah, ini Mas Agung. Ini adalah hal yang tidak kita ketahui. Kita tidak banyak ketahui tentang apa sih nulis efektif itu gimana sih? Selama saya meneliti, tadi sudah disebutkan ada beberapa jenjang studi yang sudah saya tekuni. Ternyata saya magisternya beberapa kali. Bukan untuk saya sombong atau tinggikan, tapi saya ingin berbagi. Penelitian itu ternyata kalau sudah tahu caranya, itu kita bisa caranya reverse dari belakang ke depan. Biasanya kan kalau kita kuliah dulu, materinya apa? Materi dasar, ikuti sampai tangga paling atas, baru di sana ujian atau menulis sesuatu. Tapi ternyata kalau kita sudah sampai ujung nggak tahu apa-apa, ternyata caranya ada. Nah, ini efektif. Anda buka artikel, Anda buka buku, di mana orang sudah menyelesaikan karya ilmiah. Ketahui dia pakai metode apa, cara menyusun rumusannya gimana, latar belakangnya disusunnya seperti apa, itu ternyata bisa seperti itu. Dan itu lebih efektif daripada aku pengen neliti tentang bagaimana cara kerja sistem informasi ini. Kalau Anda belajar mata kuliahnya dulu, kelamaan. Mending Anda langsung ke artikel, kemudian dibaca cara orang itu mengurai artikel seperti apa. Kalau Anda sudah mentok, sudah baca tapi tetap tidak paham, nah di sanalah fungsi manusia untuk membimbing Anda. Carilah dosen yang pernah meneliti itu, atau rekan, atau kolega, atau siapapun. Anda bisa mencarinya. Di internet bahkan Anda bisa mencari orang yang sudah melakukan itu. Dan di sana ada 2 poin untuk efektivitas ini. Anda sudah saya sebutkan nih, baca artikel yang sudah diterbitkan sebelumnya, membaca skripsi orang. Jadi Anda pengen nulis skripsi tentang hukum A, atau kalau teknik informatika, teknologi informasi misalnya, bisa membaca dulu. Saya pengen membedah tentang aplikasi, bagaimana aplikasi ini menyebarkan informasi. Nah, paling gampang, baca orang yang sudah pernah meneliti itu, pelajari cara nyusunnya, pelajari juga metodenya apa. Nah, dari situ Anda modifikasi.
Jadi ide itu untuk tahun 2025 tidak ada yang benar-benar baru. Biasanya modifikasi. Iya. Karena yang baru itu dimunculkan oleh orang tahun 1000 atau tahun 200. Ya, penemu-penemu. Nah, sekarang kita hanya ya dimungkinkan memodifikasi. Tapi kalau Anda menemukan hal baru, bisa tetap ada kemungkinan. Dan itu berarti Anda telah memberi sumbangsih ke ilmu pengetahuan lebih. Nah, tapi tetap harus baca. Kemudian harus membaca penelitian atau artikel atau laporan atau apapun yang mendukung penulisan Anda. Kalau Anda nulis tugas, tugasnya nggak diatur, tulislah rangkuman sejumlah 10 halaman. Nah, karya ilmiah dengan karya non ilmiah bedanya. Kalau karya ilmiah Anda harus ibarat Anda masak, Anda harus urut. Masak, misalnya masak mie, air dulu, maaf, ngambil panci dulu, pastikan gas ada gitu kan. Terus habis itu gas dinyalain bisa apa enggak, panci ditaruh, pancinya harus ada air, nah, airnya nanti berapa suhunya, mie dimasukkan dan seterusnya. Kalau ilmiah Anda juga harus mengikuti prosedur, itu tidak bisa dilompatin. Nah, kalau non ilmiah enaknya apa? Anda bisa langsung ibarat mie tinggal makan, tapi kan semua butuh proses ya. Jadi kalau Anda merangkum, buku rangkumannya apa, udah dirangkum aja. Nah, itu non ilmiah. Kenapa? Karena tidak mengikuti kaidah penelitian yang standar. Kaidah penelitian standar itu gimana? Ada yang namanya menyusun masalahnya apa. Setelah menyusun tahu masalahnya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin dijawab. Masalahnya itu harus dibatasi. Memang semua ada masalah. Tapi dari semua masalah kamu harus memilih satu atau dua. Nah, satu atau dua itu harus dijawab. Cara jawabnya harus bisa nembak kedua masalah itu. Tidak boleh melenceng ke sana kemari. Itulah ada muncul istilah metode penelitian. Kalau Anda mau ngewawancara orang, Anda butuh apa? Butuh list untuk wawancara kan. Nggak mungkin Anda mewawancara orang, orangnya dikasih kuesioner. Itu Iya. bukan wawancara. Nah, ketika metodenya nggak tepat, nggak terjawab pertanyaannya. Jadi gitu. Sehingga ada masalah, pertanyaan itu pasti akan menjawab masalah. Kalau cara melakukan atau cara mengumpulkan jawabannya benar. Kamu ingin tahu temanmu itu selingkuh apa enggak, tapi kamu ngasihnya kuesioner, enggak kamu wawancara, maka jawabannya tidak mendalam. Kamu butuh kuesioner, kamu butuh wawancara untuk itu. Nah, itulah fungsi ilmiah. Memang ilmiah ini agak panjang, tapi setelah ketahuan semuanya dengan benar, jawaban dari penelitian Anda sangat dalam. Sehingga, oh dia itu selingkuh karena ini itu. Dalam menurut referensi ini. Wow, keren gitu ya. Daripada orang yang katanya loh, katanya. Nah, Iya. jadi tujuannya karya ilmiah. Nah, kata ilmiah tujuannya supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Anda nulis nih karya ilmiah dikutip orang, Anda pasti senang karena tulisan Anda pasti ya harus bertanggung jawab, harus bisa dipertanggungjawabkan, baru bisa dikutip oleh orang. Kemudian yang kedua poinnya adalah mulai menulis apapun yang ada dalam benak. Karena menulis itu proses. Jadi jangan khawatir kalau tulisanku masih jelek, aku nanti aja bimbingannya. Tetap setelah nulis harus disampaikan. Meskipun nanti tetap diperbaiki ada revisi. Dosen bilang ini kurang ini. Menulis itu proses. Semua orang pernah mengalami itu dan tidak langsung keren. Penulis Harry Potter saja, dia menulis dari muda sampai dia akhirnya bisa matang tulisannya itu juga berkali-kali dihapus, ketik, hapus. Saya pernah dulu waktu saya SMP, saya mengarang dengan mesin ketik. Bayangkan kalau mau menghapus pakai apa? Tip X, bukan di backspace. Di backspace malah garis. Jadi ada masa di mana Anda diuntungkan dengan teknologi sekarang. Iya, benar. Kalau Anda pakai komputer harusnya menulis jadi lebih mudah dong. Termotivasi. Nulis ngetik aja. Bawa laptop kemana-mana, bawa laptop. Nggak apa-apa, pura-pura dibawa dulu. Nanti lama-lama dipakai beneran untuk ngetik. Jadi semua butuh proses. Kemudian di sini maaf saya tidak terlihat yang bawah. Nah, selalu sentuh karya ilmiahmu. Kenapa? Ada case di mana mahasiswa saya itu sudah menulis bagus. Ternyata dia sibuk eh, konon katanya sibuknya adalah sesuatu hal yang menyelamatkan dunia, katanya seperti itu. Nah, Terlalu dramatis itu. saya juga oke, siap, selamatkan dunia ya, aku bilang gitu. Nah, kembalinya dia menulis lagi, dia lupa mau nulis apa. Padahal dulu waktu pertama dia sudah matang Bagus, iya. dengan metodenya, dengan datanya.
tapi ternyata dia lupa. Nah, maka saya sarankan selalu sentuh karya ilmiahmu minimal seminggu itu 2 kali. Baca, terus baca-baca, terus baca-baca, ketik beberapa paragraf, ketik beberapa kalimat. Karena itu akan membuat memori kita akan terjaga dalam menulis efektif. Kalau Anda lupa, nggak efektif. Kenapa? Karena Anda harus mengulangi. Dari mana sih aku start? Gitu. Dari mana sih? Kayak Anda nonton Netflix. Anda lagi nonton menit ke-7 dipanggil sama mama gitu kan. Suruh Skip beli dulu. berambang. Kok berambang sih? Bawang Bawang. merah sama bawang putih gitu kan. Tolong beli bawang merah, bawang putih ke pasar gitu kan. Iya mak, bentar. Pulang, aduh tadi sampai mana ya? Apa ya ceritanya? Nah, menulis itu juga seperti itu. Anda harus tetap stay tune gitu On ya. track gitu ya Pak, On tetap on track. track. Karena kalau nggak, kita Buyar. semua buyar. Bahkan tulisan Anda sekalipun, milik Anda sekalipun, Anda bisa buyar, lupa sampai mana. Nah, itu untuk menulis efektif. Berarti Kalau tadi kalau bisa kita simpulkan ya, berarti kita harus punya goals yang relevan dengan yang memang kita benar-benar pengen jadiin tujuan kita buat nulis skripsi tadi, judulnya dan sebagainya. Ketika betul. sudah, kita nggak boleh males, Iya, kita harus baca, kita harus cari referensi-referensi, habis itu kita juga harus punya bimbingan tadi ya, dosen betul. pembimbing, kita selalu berkomunikasi. Kemudian tadi yang terakhir apa Pak? Jangan ditinggal-tinggal, Betul. Kita harus tetap sentuh itu tetap sentuh karyanya. dari karyanya. Karena mungkin di sini untuk audiens kita tuh nggak semuanya mahasiswa akhir, Pak. Ada juga masih mahasiswa baru, mahasiswa semester 2 3 dan sebagainya. Mungkin masih belum tahu kenapa sih cutting-cutting tuh kadang suka kelihatan kayak pusing, kayak ya pasti Bapak tahu lah. Tapi itu beneran, Nah, guys. Benar. Saya tidak bohong. iya. Mereka pusing karena itu tadi tidak tahu harus mulai dari mana, Iya, tidak tahu nah ngapa-ngapain mungkin gitu ya. ini nanti bisa buat gambaran teman-teman semuanya, baik yang mahasiswa awal atau juga sekarang yang bakalan menghadapi nih. Sama kayak aku juga nih Pak, saya sendiri juga semester 6 dan mungkin setelah ini nggak lama lagi bakalan dihadapkan dengan kepusingan Nah, ini. beliau sendiri bertanya kepada saya, metodenya apa sih Pak? Iya. Gini-gini sudah habis itu diskusi dan akhirnya dia menemukan sendiri gitu metodenya. Nah, pasti namanya nulis skripsi atau menulis karya tulis ilmiah tadi itu pasti banyak banget tantangannya ya Pak. Ya Betul, itu tadi yang bikin, betul. bahkan ada juga yang sampai bikin ubanan, sampai bikin dan sebagainya, karena saking bikin pusing banget. Nah itu. Apa sih Pak tantangan yang paling umum yang Bapak lihat nih di kalangan mahasiswa dalam menyusun skripsi, dan ya pasti kan banyak nih yang bimbingan ke Bapak. Apa sih biasanya yang paling sering dikeluhkan di Bapak, dan sebaiknya tuh bagaimana cara menyikapi masalah dan tantangan tersebut nih Pak? Nah, guys, saudara, saudara semua, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, ternyata menulis kalau artikel, jadi semua itu tergantung cara kita memandang. Artikel itu bisa jadi berat kalau kita memandangnya berat. Skripsi pun juga demikian. Dan itu semua kita harus anggap bahwa itu adalah tahapan kehidupan kita untuk membuat kita lebih baik. Misalnya mencari data, ternyata narasumbernya sulit ditemui. Kemudian pembimbing yang kita harusnya temui hari ini ternyata memundurkan jadwal misalnya. Nah, itu semua harus kita hadapi dengan hati yang tegar, hati yang Legowo. kuat dan teguh. Karena saya pernah menunggu pembimbing saya seharian, ternyata hanya untuk mendapat kabar, Mas, besok ya. Oke, siap, baik. Terima kasih atasnya. Anda harus tetap bersyukur, Anda harus tetap berterima kasih atas semua proses itu, karena itu yang ternyata membuat saya jadi sekarang ini bisa tahu riset itu bagaimana, ethical clearance kalau ngawancara orang, ada bersurat dan sebagainya itu juga harus ternyata dilakukan. Dan kalau saya tidak dengan tekun mendalami penelitian riset saya, mungkin saya tidak jadi Iya. dapat artikel-artikel yang saya publish di macam-macam jurnal gitu. Dan tantangan yang kedua, kalau tadi itu tentang kehidupan, yang kedua itu adalah kita harus meluangkan waktu kita dan membangun fisik kita dengan baik. Jadi jangan lantas Anda itu tinggal skripsi, terus Anda tidur, bangun tidur, cuma makan, terus tidur. Anda harus tetap jaga kesehatan. Karena itu adalah sumber utama Anda bisa ngerjain karya ilmiah. Karya ilmiah tidak cuma skripsi ya, jurnal. Jurnal itu meskipun hanya 20 halaman, 18 halaman, tapi kadang-kadang tekanannya bisa disamakan dengan skripsi yang 60 Iya. lebih. Dan sekali lagi, fisik itu penting. Anda harus tetap jaga karena fisik itu utama, fisik dan mental. Nah, sebenarnya kalau diurut mundur itu mental yang pertama. Kenapa? Karena mental itu bisa mengacaukan fisik dan sebaliknya juga. Tapi mental itu utama karena kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain, burn out tiba-tiba nggak ngapa-ngapa kok tubuhku capek ya rasanya. Nah itu berarti Anda burn out. Anda cari tahu bagaimana burn out itu bisa Di diatasi. atas. Nah,
Di sini ada 2 poin juga untuk tantangan ini. Menulis karya ilmiah itu tidak mudah, tapi bisa diselesaikan. Saya yakin itu kenapa? Karena saya sudah melaluinya. Sehingga kalau Anda tidak tahu harus mulai dari mana, tidak tahu mau menulis tentang apa, ada yang namanya pembimbing, ada yang namanya dosen lain untuk Anda tanya, Anda ajak diskusi, dan teman-teman atau senior Anda yang sudah misalnya sudah menempuh medan itu. Kalau tidak tahu prosedur selanjutnya, Anda bisa bertanya kepada mereka. Tidak tahu bagaimana dasar keilmuan penelitian juga bisa tanya mereka. Tapi utamakan membaca dulu supaya ketika tanya, matang pertanyaannya. Jangan semua tanya ke orang gitu ya. Pak, gimana ya Pak? Ini cara ngerjain ini. Pak, ini gimana ya? Nah, ketika Anda seperti itu, kognitif Anda tidak terlatih. Hasilnya ketika Anda nanti nulis sama saja. Tidak tahu nulis apa. Tapi kalau secara basic keilmuan Anda paham, Anda bisa menjalankan semuanya sendiri bahkan. Kemudian ketika Anda tidak memahami materi, nah itu di situ Anda bisa baca sebenarnya. Tidak perlu harus tanya orang. Tanyalah orang kemudian untuk mengetahui basicnya saja. Setelah itu Anda jalankan sendiri. Pak, cara misalnya mengendarai motor dengan kopling gimana sih? Basicnya gini ya, gini-gini. Nah, terus Anda coba sendiri. Karena kita harus proaktif kalau untuk mengatasi tantangan. Tidak bisa pasif, tidak bisa full aktif karena itu akan menghabiskan psikis kita. Nih di sini nih, langsung nyambung yang kedua. Faktor psikis, faktor non akademis termasuk fisik kita itu juga mempengaruhi. Faktor non akademis, hubungan kita dengan teman, kok dia nggak bales ya. Nah, terus kita nggak jadi ngerjain karya ilmiah itu juga mempengaruhi. Kita harus pandai mengidentifikasi hambatan dan tantangan di luar dan di dalam diri kita. Kemudian faktor lain yang tidak terlihat. Pak, saya semalam dikejar-kejar makhluk, Pak. Saya jadi bingung. Itu dulu waktu saya ngajar beberapa mahasiswa yang lalu, ada Ada ya, datang ke seunik saya, itu ya datang ke cerita saya, cerita Pak, kayak. saya tidak bisa ngerjain skripsi. Kenapa? Karena saya dikejar makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Waduh, oke, baik. Kalau kayak gitu solusinya ke perpustakaan juga belum tentu dapat karena referensi yang tertulis belum tentu bisa membantu dia. Nah, akhirnya keluarganya memberi solusi. Kita tidak pungkiri kita hidup dengan beberapa ragam jenis apa ya Makhluk. permasalahan, problema, Iya, iya kan? Problema itu ragamnya macam-macam, bisa keuangan, bisa sosial, keluarga. ekonomi, keluarga. Nah, itu di sana perlu kita urai, breakdown. Dan itulah kalau ngomongin tentang tantangan nulis karya ilmiah apapun, sekecil apapun, resume. Resume 20 halaman ditulis tangan. Ditulis tangan. Ya nggak apa-apa, tulis tangan 1 hari 1 lembar misalnya. Atau 1 jam 1 paragraf. Nah, sebenarnya ada cara mengatasi tantangan itu dengan metode-metode yang kita sukai. Nyicil tugas atau sambil dengerin musik atau sambil nongkrong bareng teman. Tapi eh, fakta membuktikan bahwa kalau kita ngerjain tugas nongkrong bareng teman, jatuhnya tidak ngerjain tugas atau karya ilmiah. Jatuhnya adalah ngobrol, ngobrol sepanjang-panjangnya dan ya, nah itu termasuk tantangan lagi. Dan dengan ini mengkonklusikan bahwa tantangan karya ilmiah itu ada nyata, tapi tetap bisa selesai karya ilmiah kita. Dan dari sini kita nanti akan bergeser ke topik selanjutnya itu. Jadi kalau misalkan misalkan bisa saya sebut masalah yang paling sering Bapak temui nih orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang bimbingan dan konseling Bapak itu adalah masalah produktivitasnya ya berarti ya Pak. Betul, Kesulitan mengolah waktunya dan lain sebagainya. betul sekali. Oke, oke. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi pembahasan selanjutnya yaitu kita bakalan beralih nih ke perspektif dari Bapak Aris sendiri. Kan biasanya tadi kan juga kita udah ngebahas nih kalau misalkan kadang-kadang mahasiswa tuh sulit untuk nemuin dosen bimbingan termasuk yang dialami sama Pak Aris. Tapi ini sekarang aku mau gantian nih dari perspektif Pak Aris sendiri. Kalau misalkan dari sebagai Bapak nih sebagai seorang dosen itu apa aja sih kendala dan juga tantangan yang jenengan alami nih yang Bapak alami saat membimbing mahasiswa dan gimana sih idealnya biar mahasiswa itu bersikap baik dan juga prosesnya itu tetap berjalan gitu loh ketika sama bimbingan dengan jenengan. Oke, kalau kalau dari saya akan bagikan dengan ragam perspektif. Karena apa? Karena yang nonton itu dari ragam banyak latar belakang, disiplin. Saya akan cerita bagaimana saya dan kerabat-kerabat saya di lain tempat itu melihat dari perspektif mereka tentang membimbing karya ilmiah. Dari yang absurd
sampai yang jelas itu ada Berarti semua. berarti ini nggak cuma dari segi dari Bapak sendiri, berarti ini udah Nah, siapin nih dari berbagai perspektif teman-temannya, rekan-rekannya dari betul, Pak Aris. Silakan kolega-kolega. diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi dosen itu punya beragam juga, beragam faktor non-akademis, beragam faktor psikis dan fisik. Anda harus pahami itu. Ketika Anda diberi assign misalnya ditugaskan Anda dengan pembimbingnya adalah dosen A, Anda harus tahu benar bagaimana karakter dosen A tersebut. Anda tidak bisa seenaknya, Anda harus mempelajari, mengajak diskusi, berkomunikasi. Bahkan ketika Anda mengadakan pertama kali itu apakah harus datang langsung atau via teks gitu, Anda harus tahu. Karena itu penting. Nah, dosen itu memiliki peran penting dalam mengarahkan siswa, mengerjakan karya ilmiah, mengerjakan apapun bentuk karya ilmiah itu, artikel, penulisan laporan, penulisan laporan praktikum, penulisan skripsi, tesis, disertasi, dan seterusnya. Nah, cerita yang sampai ke saya, itu ada dosen yang mengiyakan semua revisi ini. Jadi, ini gimana? Iya. Itu gimana? Iya. Jadi kita harus mengartikan sendiri. Nah, di sanalah Anda harus proaktif. Anda harus bilang, Pak, Bu, apa ya yang harus saya lakukan supaya nanti sesuai penelitian ini dengan koridor kerangka penelitian yang Bapak inginkan atau Ibu inginkan. Anda harus proaktif, tidak boleh, duh, iya, dia bilang iya gitu. Nggak boleh, Anda harus proaktif. Beliau, apa yang diinginkan oleh beliau, Anda harus datangi dan kemudian jelaskan. Tipe yang kedua, tidak bisa ditemui, tahu-tahu ACC Sempro. Nah, di sana Anda pasti sangat bingung. Iya, iya, tentu saja. Anda ini sudah ditulis semua. Tulis semua. Bab 1 ini tulis semua. Tulis dulu. Tanpa Bapak Ibu tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada petir ACC. Waktu sidang, Dibongkar diri. Anda bisa lihat. Kalau kalau di YouTube top 10 anime fights. Jadi isinya ya pokoknya kamu masuk ke top 10 gitu ya. Nah, di situ Anda tidak boleh terlena oleh bagaimana beliau nggak pernah dicek. Anda harus tetap menanyakan tulisan saya ini ada yang kurang atau tidak Pak Bu, karena memang saya ingin menghasilkan tulisan terbaik dengan Bapak atau Ibu dosen gitu. Itu yang tipe kedua. Tipe ketiga, banyak revisi, lama semuanya hampir direvisi. Itu saya alami sendiri. Bimbingan seperti itu ternyata menyelamatkan saya waktu sidang. Kenapa? Karena saya tahu semuanya. Saya menulis sendiri, ketika ditanya saya bisa jawab. Karena saya mencarinya. Bahkan dokumen yang saya cari itu harus, ibaratnya kita itu kalau mencari sesuatu di dalam tumpukan ya jarum di dalam jerami. Saya cari benar sampai Satu-satu. jeraminya itu saya bersihkan. Dan memang ternyata itu dampak positifnya banyak. Negatifnya ya saya capek. Tiap minggu ditanya update. Kalau kalau file name nih ya, kalau angka itu 0 sampai 100, maaf ini 200-an ada. Lebih intinya gitu ya. Saya mengkonotasikan, saya mendramatisir saja. Intinya banyak revisi, tapi saya sukai. Karena dengan demikian saya jadi seorang yang seperti sekarang. Saya ngutip referensi, saya patuhi etika mengutip benar-benar saya tegakkan gitu. Jadi kalau ada halaman kosong, saya cek, loh ini kok nggak ngutip nih. Padahal ini kata-kata ini, meskipun kata-katamu ada dong artikel yang mendukung, nggak mungkin nggak. Nah ini saya langsung geser ke perspektif saya. Ketika saya membimbing siswa, saya pastikan dia tahu betul apa yang dia lakukan. Karena ketika itu skripsi, berarti kan dia adalah perpanjangan tangan saya kalau di sidang. Kalau dia nggak tahu, berarti saya juga nggak ngarahin. Nah, tapi saya disclaimer, kalau kamu tidak mengikuti apa yang saya arahkan dan kamu nanti terjerumus, bukan salah saya, loh. Saya udah ngarahin kok. Ngarahin. Tapi saya bertanggung jawab dengan pilihan itu. Jadi kalau dia, oke Pak, saya bersedia, maka saya arahkan. Ini artikelnya, ini. Kamu metodenya pakai ini, pakai ini. Nanti waktu pengujian, kita diskusi. Sempro atau sidang akhir itu adalah medan di mana kita mengecek, bukan medan di mana sebenarnya bukan Anda dibantai, tapi Anda bisa nggak menguasai itu. Kalau nggak bisa, sebenarnya kita berkenan membantu. Itu para dosen seperti itu. Iya. Dan saya mengajarkan semua kebimbingan saya cara mengutip, karena ini memang literasi ya. Berliterasi yang baik dan benar itu penting. Jadi tahu mana yang harus dikutip. Blog
Pak, blog boleh nggak? Ntar saya lihat dulu blogmu seperti apa. Ternyata blognya resmi. Di editornya, ada reviewernya. Oke, itu bisa kita pakai. Karena ada hal yang valid dan tidak valid. Kemudian kamu pakai metode apa nih penelitiannya? Oke, saya telusur terus sampai dia yakin. Sampai dia datanya itu benar-benar bisa diolah pakai itu nggak? Nah, kalau Anda dari latar belakang disiplin yang lain, ada validitas, reliabilitas, kemudian ada data awal yang bisa dijadikan hipotesis, dan seterusnya itu penting. Artinya Anda itu penting untuk bertanya kepada dosen. Dosen itu membimbing siswa. Dosen harus mengetahui metode penelitian dengan baik, sehingga siswanya itu tahu arahnya kemana. Pak, saya mau ngewawancara misalnya seseorang. Kepentinganmu wawancara apa? Bisa nggak kalau pakai studi kepustakaan aja, nggak usah pakai wawancara. Waktumu cuma segini. Dosen itu membimbing seperti itu. Waktu Anda cuma 6 bulan. Anda disuruh ke misalnya Jakarta. Ada biayanya nggak? Kalau nggak ada biayanya, kita harus mengarahkan ke yang lain. Kalau udah dibiayai ya oke. Tapi kalau enggak, kadang-kadang kita harus visible. Visible. Visible artinya realistis. Kamu cuma punya 6 bulan untuk skripsi, tidak ada pendanaan. Gimana cara menulis? Tidak harus idealis. Kita tetap harus Realistis juga. menyesuaikan. Realistis. Kemudian dosen harus mengerti arah penelitian dan dosen harus memberi bimbingan. Menurut saya kurang bijak ketika dosen itu hanya oke sana dan sebagainya. Meskipun dia waktunya agak kurang, dia harus menjelaskan seminimal mungkin agar siswanya paham. Dan saya juga sadari dosen juga banyak kesibukan, tapi ketika dia sudah diamanati untuk membimbing, maka dia sebaiknya harus mulai membimbing. Dan dosen harus memotivasi. Nah, ini yang agak sulit. Ada mahasiswa saya drop, tidak ingin menulis, harus saya motivasi. Ini loh, nulis itu tidak sulit, gini caranya gini. Nah, di sanalah tugas dosen, dan dari perspektif dosen itu macam-macam. Mungkin ada yang tidak suka dengan cara saya kerja, tidak masalah, tapi menurut saya selama saya melakukan ini, saya juga mengalami itu dengan pembimbingan saya yang ada di PhD saya gitu. Problema mahasiswa itu perlu kita urai karena tidak tahu kok dia tidak nulis, ngapain. Kita minta terus, padahal dia ada sesuatu. Kita juga harus urai itu. Problem dosen. Nah, dosen ini juga kadang-kadang aku ada gejala apa gitu kan. Dosen itu tidak mau bilang, terus tahu-tahu siswanya kena dampak. Itu juga dosen harus bisa mengatasi itu. Kemudian problem penguasaan materi dari siswa dan juga dosen itu harus diseimbangkan. Pemahaman terhadap sumber data. Sumber data itu ada dari mana, dari mana, dari mana. Sumber data primer, sekunder itu juga harus dikuasai oleh dosen supaya mahasiswa itu terbentuk pola pemikirannya. Dan etika penelitian. Nah, ada mahasiswa datang ke kantor X langsung, Pak, saya mau ketemu Pak Y. Loh ngapain? Mau wawancara. Sudah ada suratnya? Belum. Nah, yang disalahkan nanti institusi. Jangan seperti itu. Anda harus etis. Meskipun Anda kenal, bersuratlah. Atau setidaknya membaca mengenai ethical clearance. Eh, Prosedur untuk menegakkan kode etik penelitian. Penelitian itu perlu, meskipun Anda berkerabat, tetap harus ada bersurat. Karena kita institusi. Kalau Anda nulis karya ilmiahnya dengan Unjaya, ya Anda harus mengikuti prosedur itu dari Unjaya. Kesimpulannya, perspektif dosen itu harus dilengkapi dengan perspektif mahasiswa, dan perspektif dosen ini yang beragam itu sebenarnya bisa kita jembatani asal ada komunikasi. Itu kunci dari bagaimana bimbingan bisa efektif. Dan kita akan selanjutnya itu Berarti kalau secara eksplisit nih Pak, saya boleh simpulkan berarti dari perspektif dosen itu adalah tantangan yang dihadapi itu harus terlibat aktif juga ya ke apa yang dilakukan si mahasiswa itu terkait dengan penulisan skripsi kalau misalkan jenengan jadi dosen pembimbingnya. Kemudian juga pasti waktu, tenaga juga, dan juga tadi yang terakhir juga eh, karakteristik, menghadapi berbagai karakteristik dari mahasiswa itu. Ya. Betul. Saya singkatkan TLDR, too long don't read. Jadi saya singkatkan nih, saya padatkan. Pembimbing itu memang waktunya terbatas, tapi kalau dia bisa mengarahkan siswa, siswa itu bisa gerak sendiri. Ibarat kamu, ini kunci mobil saya yang itu, nanti tolong Anda ambil ini, kemudian olah ini, jalan sendiri semua. Jadi dosen juga di situ efektif, hemat waktu, energi, dan apapun segalanya yang jadi resource. Nah, jadi kesimpulannya,
Ketika pembimbingan itu dari dosen jelas, mahasiswanya juga bisa nangkap komunikasi. Nah, itu tadi, maka semuanya bisa bergerak dengan otomatis. Tuh guys, berarti ini juga mungkin menyuarakan dari dosen-dosen yang lain juga ya, mewakili dari dosen-dosen yang lain yang juga menjadi pembimbing dan harapannya juga buat teman-teman bisa lebih mandiri lagi. Ketika sudah dibimbing itu harus tahu attitude dan juga bagaimana tadi untuk menyusun skripsi itu intinya secara mandiri lah ya, tidak terlalu membebankan dan juga ketergantungan dengan dosen pembimbingnya. Nextnya Ya, nih Pak, strategi agar bimbingan lancar. Nah, kadang-kadang nih Pak, ada juga mungkin yang ya tadi yang sesuai yang jenengan sampaikan, ada dosen tuh yang beragam macam juga karakteristiknya. Ada yang memang tiba-tiba tadi langsung ACC sempro, nanti disempro, dibantai habis kayak gitu. Terus eh, ada juga yang mungkin mahasiswa ini sulit berkomunikasi atau mungkin malu atau mungkin bingung bagaimana cara memulai komunikasi yang baik untuk bimbingan skripsi tersebut. Ini pertanyaannya ini banyak yang nanya nih Pak. Apa tips dan juga strategi yang bisa mahasiswa lakukan agar proses bimbingan ini bisa berjalan lancar, tidak menegangkan, dan tentunya bisa menyenangkan? oke. Ini dari pengalaman saya sendiri. Yang ada di layar di screen biarlah itu akan stay Anda bisa baca, tapi saya akan cerita sedikit karena masih ada beberapa tips yang perlu kita urai ya. Nah, ada mahasiswa datang ke saya melalui live TikTok, kemudian menceritakan curhat tentang cara membimbing dosennya. Ternyata cara membimbingnya adalah hari pertama diminta nulis A, B, C. Hari kedua A, B, C sudah ditulis. Minta tambahan DE. Hari ketiga sudah ditambah tuh. Nah, ternyata B, tolong di delete ini nggak perlu. Loh, ini ide siapa kok di delete? Kok saya yang dimarahi? Nah, jadi dosen itu sekali lagi beragam. Tapi saya tetap memotivasi anak ini. Tolong kamu tetap semangat. Dosen itu beragam, tapi jadikanlah ini hal yang benar-benar nanti membuat kamu kuat di akhir. Karena memang benar. Setelah Anda tahu seperti itu, Anda jadi orangnya kuat. Apalagi ini yang mau direvisi. Malah nyari. Bu, apalagi? Pak, apalagi? Nah, dari situ, kalau dia mau menghadapi. Nah, saya suka menyemangati mahasiswa. Bagaimanapun karakter dosen yang Anda nanti jadi pembimbingnya, maksudnya jadi pembimbing Anda nanti, dosen itu, Anda tetap harus semangat. Anda harus tetap hadapi apapun karakternya, komunikasi. Jangan berhenti komunikasi. Kalau Anda perlu ada advokasi kayak penjembatan komunikasi gitu, jembatan komunikasi, Anda tetap harus sampaikan. Misalnya, kok susah ya ngomong sama Bapak X atau Ibu X gitu. Anda harus cari cara, yaitu mungkin lewat dosen lain atau lewat mahasiswa lain. Karena sebenarnya itu bisa diselesaikan, bukan tidak bisa gitu ya. Jadi kalau Anda menemukan pembimbing yang sulit dihubungi, bimbingan itu dua arah. Kalau Anda tidak segera menyelesaikan perkara itu, bimbingannya tidak selesai-selesai. Jadi cari cara, temui, atau kalau nggak bisa ditemui ya ditelepon, tapi harus permisi dulu. Ini ada momen di mana mahasiswa harus tahu hal yang tidak tertulis, yaitu selamat siang. Ini teks loh, ini teks ya. Selamat siang Bapak atau Ibu, mohon izin mengganggu waktunya. Saya adalah mahasiswa ini, NPM saya ini. Mohon berkenan, apakah saya bisa menghubungi Bapak atau Ibu untuk konsultasi lanjut? Nggak dijawab nih, 2 hari. Langsung chat lagi dengan bahasa yang lebih lembut lagi. Selamat siang Bapak, Ibu, mengingatkan kembali, kemarin saya telah ini. Tidak lagi dijawab. Tolong dicek ke kampus apakah beliau sehat. Kalau kalau ada apa-apa ya maaf Pak atau Bu Kaprodi, apakah Bapak Ibu ini sehat ya? Karena saya kontak kok nggak dibalas ya. Nah, mungkin Kaprodi langsung menghubungi. Oke. Tapi komunikasi harus tetap ada. Intinya seperti itu. Dan karena bimbingan itu skripsi karya ilmiah itu adalah dua arah, maka Anda membutuhkan arah keduanya. Anda tidak boleh cuma melontarkan arah Anda ke sesuatu yang tidak ada. Jadi pembimbing itu harus dicari. Mahasiswa harus mengetahui keadaan ilmunya juga. Artinya kalau bimbingannya pengen efektif, sebelum bimbingan harus prepare baca, harus prepare tentang tulisannya. Sehingga komunikasinya lancar. Mahasiswa juga harus membawa diri dengan baik. Ada momen di mana Pak tanya, saya jawab juga. Kalau saya jawab, saya ajak ketemu baru ngomel. Kamu kalau kayak gini nanti nggak bisa dapat kerja loh. Jangan dong. Saya latih cara dia untuk bisa sopan, untuk bisa membawa diri. Ada lagi,
Dia nulisnya nggak lengkap. Selamat Pak, boleh saya bertanya? Wah, terima kasih, saya menang apa gitu kan? Typo Selamat. itu Pak, Hah? belum lengkap. Nah, makanya selamat Pak. Maksudnya selamat malam Pak, boleh saya bertanya? Oh, oke, jadi kamu kurang teks. Hal-hal semacam ini sering saya temui. Dan itu saya buat happy aja, saya buat enjoy. Kalaupun ada yang kurang gitu, saya ajak ketemu ngobrolnya nanti waktu ketemu. Nah, karakter dosen itu penting. Kalau karakter dosennya ice breaking gitu ya, suka ice breaking terus ingetin, Pak, seriusnya kapan? Saya butuh masa jokes terus gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kalau dosennya kesantui gitu, terlalu santuy kita jadi bingung. Tapi kalau dosennya terlalu strict juga, Serius nah, juga. jadi di sanalah kita butuh yin yang kalau bahasa bahasa populernya. Jadi penyeimbang. Kalau dosennya santuy, Anda yang harus coba untuk kejar. Tapi kalau dosennya itu strict, Anda harus menghubunginya dengan santuy. Jadi nggak boleh dibawa hati. Dan kadangkala dosen itu berubah mood. Kemarin Iya. santuy kok sekarang enggak ya? Kenapa? Anda juga harus balik. Yin yang itu harus muter. Anda harus jadi yang santuy, dianya yang strict ya kayak gitu. Jadi harus muter terus. Dan itu saya alami ketika pembimbing kedua saya itu ternyata dosennya berlawanan arah sama Nah, yang iya. pertama. Dan itu harus saya cari tahu. Nah, itu untuk tips bimbingan. Karena kita masih memiliki ada beberapa tips yang penting itu adalah yang beberapa terakhir. Jadi itu Mas Agung, Iya. kita kalau bimbingan harus dua arah dan berkomunikasi. Berarti mungkin buat teman-teman semuanya, selain juga bagaimana dari dosen tadi, dari Pak Aris juga memberikan tambahan, saya mau nambahin dikit mungkin ya Pak. Ya, ya, Banyak-banyak berdoa juga. Semoga dapat dosen bimbingan yang betul. bisa membantu bagaimana penyusunan skripsi teman-teman itu lebih apa ya, lebih terkesan menyenangkan, mudah, dan juga lebih cepat lagi gitu. Ya kan mungkin tadi ada juga dosen yang maunya dihubungin di waktu jam kerja saja Ya, ya. dan juga tidak akan membalas chat ketika malam-malam. Nah, itu kan terlepas dari bagaimana teman-teman apa ya, berperilaku lah intinya. Nah, Ya, mungkin itu aja sih saya tambahan. tambahkan. Boleh, monggo Kalau Bapak. tadi kamu bilangnya semoga dapat dosen. Nah, kalau saya apapun keadaannya, semoga itu membuat diri kita lebih baik. Iya, pasti. Jadi siapapun dosennya, siapapun pengujinya, ya kita kan harus menerima gitu kan. Nah, dengan kita menerima itu kita jadi lebih baik atau Iya, keadaan jadi lebih baik. Jangan-jangan dosennya yang itu dengar-dengar dosen itu agak killer. Ternyata enggak. iya. Jadi kita harus tetap legowo, kita harus tetap menerima kenyataan dan itu Intinya yang akan maju. bagaimana dari si mahasiswanya itulah ya Pak untuk Betul, berperilaku untuk melakukan bimbingan itu. betul sekali. Nah, Pak, kita bakal lanjut lagi nih, Pak. Kita kan punya perpustakaan juga, kita punya eh apa ya? Kita punya medianya lah istilahnya. Kita kan bakal ngebahas tentang perpustakaan nih. Kadang tuh mahasiswa tuh terlalu bergantung sama namanya Google atau ChatGPT. Yang namanya era modern sekarang ini kan kita nggak terlepas dari namanya teknologi. Apa-apa langsung buka GPT, apa-apa buka GPT gitu. Ya, ya. Padahal kampus nih nyediain media fisiknya kayak perpustakaan gitu. Nah, ini menurut jenengan nih, Pak, bagaimana eh, peran perpustakaan dan juga referensi akademik dalam mendukung kualitas skripsi dan juga karya ilmiah, atau mungkin nanti Bapak juga bisa sharing tentang tools yang bisa kita pakai gitu, Pak. Oke. Perpustakaan, saya tidak bohong. Perpustakaan itulah tempat untuk mencari petuah. Kalau Anda nulis, kalau Anda karya ilmiah, perpustakaan itu kan sunyi. Makanya kalau di sana nggak boleh bilang, nggak boleh kenceng. Berisik. Hal gini, waktu saya di Malaysia, perpustakaannya sunyi dan sangat senang karena saya dulu introvert, sekarang jadi ambiar ya. Ambivert maksudnya bukan ambiar, ambivert. Saya bisa ganti jadi ekstrovert, kembali ke introvert. Nah, di perpustakaan itu saya menemukan diri saya yang sebenarnya menulis dengan cermat, teliti, dan Anda perlu itu. Anda tidak bisa terus menulis di kafe yang hingar-bingar, orang-orang rame gitu. Karena ada pun yang bisa, saya sarankan untuk Anda sesekali menikmati kesendirian, menulis dan itu tempatnya di perpustakaan. Nah, perpustakaan Unjaya ini punya banyak fitur, punya banyak fasilitas. Tadi saya barusan datang ke kampus 2 Unjaya, kemudian wah ada touchscreen gede, menarik sekali. Saya klik di sana sudah ada Chrome, maksudnya web browser dan saya benar-benar kita jelas gede gitu. Dan saya nyari kalau Anda diminta nyari sama pembimbing Anda, tolong cari skripsi terdahulu. Nah, Anda bisa nyari di repositorinya Perpustakaan Unjaya. Ya, Anda bisa datang ke kampus 1 atau ke kampus 2, akses komputernya. Dan itu ternyata bisa. Setelah saya cek, ternyata akses untuk masuk ke skripsi-skripsi yang telah dilakukan terdahulu
muncul semua. Ada Langsung. hukum, ya ada kesehatan. Nah, jadi nyarinya di situ guys. Kalau Anda nyari di Scholar atau di ChatGPT itu mungkin dari repositori lain. Tapi kalau Anda pengen detail di Unjaya, Anda bisa datang. Dan kampus 2 ini, kok kampus 1 sih? Kampus 2 dan 1 maksudnya. Saya tadi hanya nyebut 1 ya. Saya ke kampus 1 dan kampus 2. Perpustakanya ditambah kampus yang baru, gedung yang baru, perpustakanya lebih hebat lagi. Ternyata fasilitasnya ada banyak seperti yang ada di layar. Dan tenang sekali, saya itu sering kalau ke kampus pasti pengen mampir ke perpus. Karena saya bisa fokus dan ngadem. Itu yang penting guys, karena kita di negara tropis ya, negara yang isinya suhunya tuh di atas 50 derajat. Panas. Ya, ya kayak gitu dramatisirnya. Nah, di layar Anda bisa melihat bahwa kalau Anda pengen mencari koleksi tulisan ada di repositori, cek plagiarisme bisa. Anda disuruh ngumpulin tugas, dosennya bilang, cek dulu dong plagiarismenya. Anda bisa ke perpus, nggak usah jauh-jauh. Perpus turun lantai, kalau Anda kuliah di kampus 1 di atas nih, turun ke arah perpus. Kalau Anda di kampus 2 perpus ada di atas. Jadi nggak di bawah ya, di lantai atas. Nah, kemudian Anda bisa melihat electronic sources. Ternyata perpustakaan kita di Unjaya sudah melanggan jurnal-jurnal. Ingat, jurnal dan artikel beda ya. Jurnal itu tempat diterbitkannya artikel. Nah, ternyata sudah melanggan salah satunya dari universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia. Anda bisa akses di situ tanpa harus Scholar, tanpa harus yang lain-lain. Dan selanjutnya, kita punya aplikasi namanya Unjaya e-Library. Anda nih lagi di angkringan, bisa buka e-library, download unduh saja di Google, di Google App. Ya, di sana ada. Kemudian Anda bisa lihat di sebelah kanan itu adalah tampilan pencarian buku dan di bawah itu tabel pencari laman untuk mencari repositori tulisan. Tulisan-tulisan bisa berupa skripsi, skripsi sarjana, skripsi diploma, ada semua di sana, penulisan akhir gitu. Dan itu sangat membantu. Perpustakaan itu tidak bohong, itu adalah tempat kita mencari ilmu karya ilmiah. Kalau Anda pengen efektif, nulislah di perpus. Kalau di kosan nanti takutnya Anda dikit-dikit Shopee, dikit-dikit Grab, Bener. dikit-dikit, ya kan? Atau Dikit-dikit ini Pak, sosmed. Scrolling. scrolling kalau tentang riset nggak apa-apa. Ini scrolling yang lain, terus di forward ke temennya. Temennya nggak balas, habis itu berantem. Nah, jangan sampai seperti itu Kemana-mana ya. jadi. Nah, eh, tak kalah penting nanti ada yang poin selanjutnya yaitu pemanfaatan hal yang mutakhir Oh ya. ya, ha. Nah, ini Oke. ini tentang perpustakaan Unjaya. Jadi, Anda harus mulai menginjakkan kaki ke perpustakaan, rasakan bedanya mengerjakan di perpustakaan, lebih sunyi. Udah gitu ada apa? Sahabat perpustakaan. Iya. Nah, ada sahabat Sahabat perpustakaan ini perpustakaannya ada juga kok, Kak Anda akan Regita. disapa dengan lemah lembut, sopan, dan pasti Anda ingin kembali lagi. Karena di sana juga ada snack, ada minuman. Anda tidak akan dibiarkan kehausan. Nulis dalam keadaan haus itu tidak enak, guys. Nah, sehingga Anda perlu ke perpustakaan. Selain sunyi, dingin, ya kan, ditemani oleh apa ya, sahabat-sahabat perpus, Iya. ditemani juga oleh orang-orang yang lagi neliti juga Iya. dan bahkan orang-orang yang mohon maaf nih menyendiri untuk mencari petua Ketenangan ya petua. dan di sanalah Anda menemukan hal lain. Cobalah ke perpus sesekali seumur hidup Anda harus nyoba minimal 10 kali lah, minimal 10 kali supaya tahu oh di sana ada minuman, oh di situ dan kalau Anda ke kampus 2 ada lesehan ya, ada Iya. tempat kita bisa selonjoran dan di sana juga ada bilik untuk kita itu fokus per orang untuk belajar sesuatu. Dan WiFi itu penting. Itu sih. Itu Dan sih Anda bisa paling dicari melakukannya di biasanya. perpus. Begitu. Ini nggak cuma buat yang teman-teman dari Unjaya aja ya, mungkin kan karena kita juga umum ya Pak ini. Jadi silahkan ke perpustakaan, kalau teman-teman dari kampus lain juga bisa langsung ke perpustakaannya teman-teman. Tapi saya malah belum pernah loh Pak ini ke kampus yang baru itu, apa udah Buh, buka belum ya Pak? Anda semua yang ada di Zoom ataupun di streaming, Anda harus datang ke kampus Unjaya. Iya. Mewah tapi bukan mall. Iya. Yes, Nyaman itu mewah tapi tapi bukan bukan mall. hotel. Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Gedungnya yang baru itu. Sekali lagi mewah bukan mall, Mewah tapi bukan mall. nyaman tapi Nyaman bukan tapi hotel. bukan hotel. Asik, bisa jadi kata-kata itu. Lah itu soalnya nyaman. Anda di situ kosongan aja betah. Iya. Tapi kalau sudah malam beberapa lampu dimatikan. Iya. Kalau Anda Karena mungkin belum selesai pembangunan ya. betul sekali dan ya Anda harus mencoba untuk sesekali melihat melewat gitu, lewat.
Oke, kita langsung bahas ya. Tadi kan kita udah nyenggol tentang pemanfaatan digital ya, teknologi digital. Kita kan bisa nih, boleh kita next langsung ya Pak ya? Ya, Pemanfaatan AI dan juga dalam penulisan skripsi. Kan kita juga tadi aku udah bilang nggak bisa lepas dari teknologi. Kayak semua orang tuh pasti loh Pak megang HP. Setiap orang tuh pasti dikit-dikit juga langsung lihat HP gitu. Banyak banget tools tapi kan kadang juga masih bingung apa yang mau kita pakai gitu. Saya dari pribadi ada dua pertanyaan nih Pak. Yang pertama itu sebenarnya boleh nggak kita tuh nyusun skripsi dan karya tulis ilmiah pakai AI? Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin gimana pandangan Bapak ini terkait dengan penggunaan AI kayak ChatGPT dan lain sebagainya gitu. oke. Agar waktu kita yang tersedia ini efektif, saya langsung saja akan saya praktekkan. Jadi, menjawab dulu ya. Boleh. AI itu sah-sah saja, valid-valid saja kita pakai. Asal kita tetap harus tengarai, kita harus jembatani dengan pengetahuan kita dan perasaan kita. Jangan murni mengambil dari AI karena itu akan kena blacklist kalau Iya. beberapa. Kalau saya ini adalah praktisi hukum, saya nulis legal opinion yang dikirim oleh hakim atau jaksa atau penyidik gitu ya. Itu akan merusak citra saya. Jadi AI boleh membantu tapi tidak seluruhnya. Dia hanya membantu kita mencarikan data. Dan boleh jawabannya. Cuma dengan ukuran-ukuran. Nah, ini saya akan coba share screen bagaimana memanfaatkan chat GPT yang baik dan benar. Nah, di sini kalau untuk penelitian saya akan mencontohkan untuk penelitian saja karya ilmiah. Jadi saya tidak akan menjalar kemana-mana karena waktu kita terbatas. Nah, yang pertama, barangkali Anda itu pengen nyari artikel yang sesuai sama topik Anda. Nah, Anda harus memerintahkan si ChatGPT ini seolah-olah sedang meneliti. Anda harus menulisnya Anda adalah peneliti mengenai ilmu farmasi di Indonesia. Anda diminta mencari penelitian mengenai hubungan antara ilmu farmasi dengan kadar, kalau di kopi itu kafein, dengan kadar kafein. Nah, carikan saya 10 artikel yang terbit dalam indeks Scopus atau Sinta dalam dalam kurun waktu, misalnya kita tulis waktu 2020 sampai 2025, kemudian sebutkan nama penulis, sebutkan nama jurnal, sebutkan tahun terbit, dan tautan akses artikel. Ini teman-teman semuanya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Beritahu Oke. juga apakah open access atau tidak. Kemudian buatkan saya buatkan dalam bentuk tabel. Oke, siap-siap menyaksikan bagaimana ChatGPT membantu kita mencarikan artikel sambil sambil ini berproses. Jadi ChatGPT itu ternyata ada bedanya dengan yang tidak berbayar. Berbayar dengan tidak berbayar tentu saja dong. Itu berbeda karena Iya. dengan dibayar dia semangat mencarinya. Tapi kalau dia tidak dibayar ya sama lah. Seadanya istilahnya kayak. Pak, ini tolong ya Pak dibuatin ini. Mana bayar Tapi dulu. ya harga temen lah. Pasti dia akan menganggap kita teman. Jadi kasih aja seketemunya. Iya. Dan itu semua tergantung kedalaman kita ingin mencari. Kalau dengan ChatGPT Anda harus komennya atau Prompt, promptnya itu ya. harus dalam dan detail. Detail. Kalau Anda cuma tolong buatkan aku latar belakang, maka dia akan ngambang. Iya. Hasilnya tidak bagus. Dan Anda bisa juga membuat ini seolah-olah pengen menguji validitas atau Iya. reliabilitas kalau Anda pakai kuesioner, atau membantu Anda untuk membuatkan pertanyaan kalau Anda wawancara. ChatGPT ini sangat membantu, dia tidak mungkin tidak gitu ya. Kecuali untuk beberapa hal, saya pernah menuliskan prompt yang ternyata dilarang. Ada satu kata yang Iya. dilarang, yaitu pandangan politik, Iya. kemudian pandangan tentang, Sarah juga ya, Pak? iya, termasuknya Sarah. SARA dan kesukuan dan sebagainya yang memicu perdebatan. Dia langsung memberikan saya notifikasi bahwa Anda tidak dapat melakukan ini. Anda harus ngurai Regenerat. kembali, menulis kembali promptnya, dan di sanalah AI itu juga ternyata diatur gitu, Iya. guidelines-nya itu ada.
Dan harapan saya ini segera muncul hasilnya karena ternyata memang dia itu promnya sangat dalam. Semakin dalam promnya, Semakin Anda lama ya memang benar sih Pak, betul. benar. Nah, setelah ini selesai kita akan bergeser ke apa namanya ya, sub selanjutnya. Karena ini yang paling penting untuk Anda semua. Di sana dia mencari, kalau Anda sudah jelas ya, misalnya topiknya apa, ini kan di sini cuma mengenai hubungan antara ilmu farmasi dengan kadar kafein. Itu dia akan mencari semua isi-isi artikel yang ditemukan di internet dan dibedah oleh dia, sehingga dia agak kelamaan. Tapi kalau Anda sudah tahu topiknya, kata kuncinya apa, masukkan kata kunci itu, maka itu akan membantu kita semua untuk menemukan dan bahkan ketika Anda melakukan Atau ini mungkin nanti bisa di ini ah, aja Pak. ini nanti Kita coba lagi, di copy aja. enggak, saya akan tunjukkan bahwa itu sudah ketemu, itu ada di sini. Saya akan coba di sini. Saya lihat di sini. Nah, di sini udah ketemu nih. Ceritanya udah ketemu tuh. Jadi Iya, kalau kayak sedetil tadi itu. ditunggu itu akan ketemu seperti ini. Enak kan? Udah dibuatin tabel, dicariin rumusan masalahnya, dicariin kesimpulannya, temuannya apa, kemudian perbandingannya dengan tulisan kita apa. Ditambah, saya pengen tadi itu dituliskan dalam bentuk text sehingga tinggal gampang diekspor ke Zotero atau Mendeley. Dibuatkanlah sama dia ini, format ini. Enak kan? Setingkat Jadi itu. Anda tinggal bikin file di save dalam format BIB. Misalnya eh, teks baru gitu kan, teks baru titik BIB. Ini semua di copy, maka nanti akan muncul list seperti ini. Anda bisa lihat di layar. Nah, ini adalah hasil dari yang tadi sudah saya compile. Ini adalah tulisan-tulisan itu. Enak, Anda bisa pakai Zotero, Mendeley dengan mudah dibantu AI. Anda tidak pusing tuh masukin data satu-satu. Tolong dong buatin list itu jadi Pipe Iya, text. Nah, itulah fungsi dari AI. Membantu bukan tentu dong. Daripada sangat-sangat nulis membantu. satu-satu, Iya, tiga benar. puluh menit belum kelar kan? Nah, ini dong AI membantu kita untuk itu. Dan kita kembali lagi ke bagian ini. Saya eh, ya satu lagi terakhir sebelum yang topik yang terakhir ya. Nah, Kan jadi Zotero. AI itu, oh sudah Oh, sudah. tadi sudah, Ya. Zotero sudah saya tampilkan. Nah, intinya adalah ketika kita mengekspor hasil dari Hmm. AI, Zotero akan mudah membacanya. Oke, oke. Sehingga di situ terlihat banget kalau AI membantu. Valid, valid. Boleh, Valid. boleh dong. Karena itu membantu kita dalam mengutip. Kutipan yang sudah panjang, Anda bisa mengubahnya dengan AI. Di sini saya tidak cantumkan sumber ya. Misalnya saya coba membuka sesuatu, tapi itu akan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi saya akan coba membuat, saya cari yang ada daftar pustakanya. Misalnya ini, saya nggak tahu ada daftar pustakanya atau enggak. Tapi ya di sini kan nggak ada daftar pustakanya ya. Ini akan saya geser saja. Intinya setelah Anda tahu, Anda bisa copy paste Ya. daftar pustaka tadi ke AI, kemudian Anda perintahkan tolong buatkan seperti ini, maka dia akan Oh, membuatkan oke. seperti ini. Nah, lanjut berarti kita harus ke topik Oke. puncak gitu ya. Oke. Mungkin saya sedikit menanggapi ya Pak, karena sebagai mahasiswa itu em, sebenarnya tuh kadang ada dua pikiran sih Pak. Yang pertama tuh kita takut nih Pak, nantinya nih kalau semuanya udah serba AI, itu gimana kita? Kalau misalnya kita memang kurang kompeten gitu loh, itu kayak ada sedikit perasaan takut sih, apakah semua pekerjaan dan juga prospek pekerjaan itu bakal tergantikan dengan AI? Hmm. Tapi yang kedua, kita tuh sangat sangat bersyukur gitu loh dengan adanya AI. Mungkin bahkan kita tuh di tahun-tahun sekarang ini kita juga cukup bingung ya, gimana sih mahasiswa-mahasiswa tahun 2000-an atau mungkin sebelumnya kalau misalnya belum ada AI apakah serumit itu, apakah juga mungkin AI gimana gitu loh. AI itu harus kita pakai juga untuk jadi sumber pembelajaran. Artinya kita tidak boleh lepas juga. Itu ibarat apa namanya, sesuatu yang membantu kita, tidak boleh juga kita terlalu Ketergantungan, bergantung. iya. Karena saya belajar dari ini. Saya contohkan yang sudah saya buka ya. Nah ini. Beberapa waktu yang lalu saya itu ingin presentasi mengenai bahasa Inggris. Jadi saya mempresentasikan sesuatu dalam bahasa Inggris.
tolong dong berikan ide untuk saya, apa sih yang mau saya bahas gitu. Kalau ide saya kayak gini apa gitu. Nah, AI ini membantu saya untuk kamu akan ngomong ini, kamu ngomong ini. Tapi tidak berhenti sampai situ. Saya akan cari artikel yang sesuai. Ternyata benar ternyata. Misalnya saya ingin ngomong tentang sedekah bumi itu apa sih? Apa yang harus saya jelaskan pertama nih? Nah, di situ saya minta tolong AI untuk mencari ide. Kalau Anda semua ini berasal dari latar belakang FTTI misalnya, teknologi dan ilmu informasi misalnya, kemudian dari kesehatan, kedokteran, hukum, akuntansi, manajemen, psikologi. Anda bisa tanya ke ChatGPT. Ini yang tadi saya apa namanya saya skip ya. Tolong berikan kepada saya ide untuk mengkaitkan antara bagaimana bagaimana perasaan, bagaimana mengukur perasaan anak dengan kondisi keluarga. Carikan saya, carikan saya penelitian yang terkait baik dari Indonesia maupun luar negeri. Nah, yang seperti ini yang biasanya saya ambil ambil hati. Oh, ini ya. Oh, oke oke tak baca deh, cari artikelnya deh gitu. Nanti setelah dia setelah dia memberi list, itu akan saya research deeper. Saya akan cari tahu lebih lanjut. Setelah saya tahu lebih lanjut, saya baca artikelnya dan itu kembangkan sehingga tidak akan pernah tergantikan. Oke. Dan kita tidak pernah bisa menganggap AI itu adalah pengganti kita atau apapun itu. Kalau semuanya jadi depend on AI juga enggak. Karena Ya. apa? Saya Eh, selalu berapa sebelum mengedepankan etika penelitian. yang AI 5? itu membantu saja. Iya. Kamu tidak boleh melangkahi saya dan kamu tidak boleh menggantikan saya juga. Dan saya juga tidak boleh tergantung sama dia terus. Dalam hal apa? Yang paling jelas Ada yang ketergantungan gitu. itu adalah ketika kita minta dibuatkan kalimat. Yang Parah. saya yang bilang kemarin itu berapa? Ini contoh. Jadi kalau saya pengen meneliti tentang perasaan anak dengan kondisi keluarga, saya bukan bahkan dari latar belakang psikologi, tapi saya diberi ide. Coba kamu idenya gini, pendekatan multi informan dengan kuesioner terstandar. Dijelaskan sama dia, sumbernya juga nih dijelaskan. Nah, jadi kita tahu sumbernya mana, muncul dah dia. Nah, ini asosiasi antara berfungsinya keluarga, emosional anak, dan bagaimana perilaku yang Bermasalah. bermasalah. Cocok gak? Cocok. Kalau Anda cocok, Iya, ambil masuk gitu kan. akal. Tapi kembangkan, jangan ngikut ini banget. Plek ketiplek gitu ya. Plak ketiplak. Nah, itu berarti Anda telah menganggap AI jadi pengganti Anda. Dan ketergantungan. Kalau AI nggak bisa nemuin, misalnya, aduh nggak ada internet, adanya cuma buku, adanya cuma perpus, maka gunakanlah ilmu dasar literasi itu untuk Iya. bertahan hidup dalam hal karya ilmiah ya. Dan seterusnya. Nah, tuh malah dibikinin tabel. Baik banget nih. Kalau menurut Lengkap. saya ini membantu sekali. Dan saya sangat terbantu dengan ini. Mana dia juga ternyata memberikan tautannya. Iya. Nah, Pak, lalu fungsinya Scholar, lalu fungsinya Publish or Perish, semua itu saling melengkapi. Kalau ChatGPT bisa menemukan seperti ini, maka Scholar kemudian Publish or Perish itu fungsinya lain lagi. Dia bisa langsung memberi tabel. Kalau ini kan harus diperintahkan dulu, gitu Iya. kan kalau AI ChatGPT. Dan AI yang lain selain ChatGPT itu ada Iya, Cloud.ai, betul. kemudian ada Jenny.ai, Jenny bukan Jenny Blackpink Gemini. ya. Gemini juga ada. Gemini ya. Saya pernah ngomong eh, ada orang mengenalkan dirinya zodiaknya itu Gemini, tapi Ah, orang Indonesia ngomongnya Gemini. salah ya, Begitu Pak? saya nggak tahu salah apa benar, tapi ternyata di Spanyol ngomongnya Gemini. Ah, Tapi kalau di Amerika Gemini. Loh, sing bener yang mana? Tapi ya udahlah. ya Yang udahlah. Yang penting penting artinya ya sama itu gitu yang kan. dimaksud itu Nah, gitu. kemudian ini adalah contoh kalau menggunakan aplikasi ChatGPT. Tapi kalau menggunakan Publish or Perish, nah kita praktekkan lagi. Kita cari Google Scholar, kata kuncinya farmasi, kafein, kembali yang ke farmasi ya, farmasi, kafein, misalnya metode penelitian kesehatan.
Kita search. Nah, ini enak lagi, langsung Langsung tampil. semuanya. Iya, Tahun ke berapa. Kalau di double klik, dia akan langsung langsung masuk. lari ke halaman yang dituju. Iya, Dan di sini ada buku juga, nggak cuma artikel. Nah, ini enak untuk apa? Untuk studi literasi atau literature review. literatur. Dalam menulis karya ilmiah, bagaimana Anda bisa bilang tulisan Anda itu membawa hal yang baru? Nah, itu harus mengkaji juga penelitian-penelitian sebelumnya. Iya. Itulah yang disebut literature review. Jadi kalau di bab karya ilmiah Anda ada tulisan tinjauan pustaka, kerangka pustaka, atau studi kepustakaan. Nah, itu maksudnya, Sumber-sumbernya. betul, maksudnya meneliti sumber-sumber yang terdahulu untuk disandingkan dengan yang Anda punya, sehingga muncul nih bedanya apa sih? Oh, kalau itu penelitian ininya, metode penelitiannya pakai wawancara. Tapi kalau saya sekarang jadi studi kepustakaan. Ya. Itu namanya research gap. Tapi kalau dia mewawancara, misalnya dia mewawancara petinggi militer, saya mewawancara bawahan militer. Itu berarti bukan research gap, tapi misalnya eh, source, resource gap. Resource itu artinya sumbernya. Kalau researchnya metodenya yang berubah. Nah, jadi siapa resource-nya? Oke. Nanti macam lagi gap-gap itu ada macam-macam. Kalau saya di lokasi Wonogiri, kamu misalnya di Temanggung. Nah, di situ ada location gap. Oke. Dan seterusnya, gap itu banyak. Jadi kamu itu bisa menutupi lubang gap dengan macam-macam. Nah, kebanyakan mahasiswa tidak tahu caranya gimana. Nah, ini seperti yang Anda lihat, Anda bisa copy ini semua, kemudian di-save menjadi byte text. Dan diimport ke Zotero, atau Mendeley, atau EndNote, atau Iya. Refman, atau Tools-tools apapun lainnya namanya. gitu. Ya. Dan ini yang membuat kita mudah mengutip. Jadi mengutip dalam hitungan detik. Dari sebanyak itu sumbernya. Betul, ini saya contohkan nih. Kalau kita menggunakan Zotero bersandingan, tidak cuma AI, kita butuh juga aplikasi yang lain. Misalnya seperti ini. Saya geser, itu dia langsung menyesuaikan, ya menyesuaikan Format. cara ngutipnya. Iya, Oke. kalau dia itu menggunakan misalnya cara kutip APA, maka dia akan APA juga. Tapi kalau kita menambahkannya seperti ini, kita tambahkan, nah ini jadi tadi itu dia pakai apa kita nggak tahu. Tapi kalau kita mengulanginya dengan cara yang proper, yaitu membuka menu Zotero di Microsoft Word, kemudian kita pilih stylenya dan kita ketik siapapun nama orangnya, enter, maka dia otomatis akan menjadi kutipan kaki seperti itu. Kita tambahkan lagi add, edit, atau apapun itu namanya. Misalnya kita sebut Aries. Ada nggak ya? Oh nggak ada. Wah, artikel saya nggak ada di sini guys. Jadi kita coba Francis. Nah gini, kita tambahkan enter. Muncul lagi. Jadi otomatis dia akan menulis sendiri angka-angkanya. Dan kalau kita pengen bikin daftar pustaka, tinggal add bibliografi. Muncul. Gampang. Jadi inilah saya menyarankan Anda menggunakan sistem referencing seperti ini. Kenapa? Oke. Karena itu akan membuat Memudahkan itu. betul sekali. Dan kita kembali lagi ke bagian ChatGPT. ChatGPT bisa membuat Anda membantu bahasa, juga bisa menuliskan dalam bahasa Inggris email yang kita ingin kirimkan ke orang. Kemudian dan sebagainya. Tergantung prompt. Nah, kalau Anda pengen tahu, ikuti ya, follow akun TikTok dan Instagram saya untuk prompt-promptnya lebih mutakhir dalam meneliti. Nah, kita kembali ke sini. Kita Oke, kembali saya ke izin sini. menyimpulkan boleh ya, Pak? Ya, Mungkin tadi kalau terkait dengan bagaimana penggunaan AI itu berarti sah-sah dan boleh-boleh aja, valid asal sesuai dengan apa ya, kayak ada panduan dan juga koridor koridor yang etika. etikanya itu. Kemudian juga ada nih satu case, mungkin saya tuh tanya ada di prodi lain, saya nggak mau nyebut, tapi Ya. ada yang mereka itu ketika saya tanya itu ternyata nggak tahu tentang AI. Saya juga bingung kenapa saya yang biasa menggunakan AI ketika tanya ke orang, ada yang dia tuh benar-benar nggak tahu gimana sih caranya gitu dan sebagainya. Nah, mungkin dari sekarang siapapun itu gimana ya? Saya mau bilangnya AI itu bisa dimanfaatkan, tapi ya itu sama yang disampaikan Pak Aris, jangan jadi ketergantungan, dan cara efektifnya menggunakan AI itu tadi berarti harus dilatih. Betul. Jadi Dan kita sesuai harus membatasi. juga permintaan yang kita minta itu jangan serta-merta kayak tinggal lempar nih, bikin ini nih, kerja ini nih, jangan kayak gitu, tapi lebih ke dibimbing dulu, diajarin dulu. Tadi sesuai yang dicontohin Pak Aris kan
jadilah seorang peneliti kayak gitu. Lebih spesifik lagi hasil yang kita dapatkan. Ya, dan Anda bisa juga, Anda punya nih misalnya laporan diagnosa penyakit. Hmm. Anda unggah ke ChatGPT, asal dia itu PDF dan bisa dibaca. Anda bisa bilang, tolong rangkumkan kepadaku diagnosanya apa gitu. Nah, dia nanti muncul sesuai dengan pedoman kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, nanti dia akan muncul. Jadi disitulah manfaat AI. Tapi ingat, setelah muncul Anda jangan terlalu puas. Anda tetap harus baca hasilnya sendiri gitu untuk memastikan benar kok ini benar. Hmm. Karena kalau Anda pakai ChatGPT atau apapun itu pasti ada disclaimer di bawah. Ya. AI bisa salah. Ya. Tolong bijaksanai. Nah, itu Anda harus pakai itu. Dan dengan demikian, kalau saya himbau, bukan berarti dosen yang di prodi yang tertentu itu tadi, bukan berarti dia itu sebenarnya melarang banget, tapi takut kalau tidak bisa dibijaksanai, Iya benar. kebablasan. Bablas. Karena memang ketika kita terlalu depend terlalu mengandalkan AI, kita lupa kalau kita juga dikasih hal yang lebih hebat daripada AI, yaitu kemampuan otak kita, akal kita gitu. Iya, oke. Tadi untuk pembahasan AI mungkin kita cukupkan dulu ya Pak. Kita bakalan ke sesi yang ketujuh. Sorry, ke topik ketujuh. Di mana kita bakal membahas, ini adalah poin terakhir yang bakal kita bahas. Masih ada waktu 5 menit ya kurang lebih nanti sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Jadi dari sekarang teman-teman tolong siapin pertanyaannya. Boleh nanti raise hand dan juga ketik aja di kolom komentar. Nanti kita bakal bahas semuanya ya. Nanti eh, mumpung masih ada Pak Aris juga di sini kita bakalan simak semuanya. Yo. Kemudian nomor 7, topik selanjutnya yaitu gaya penulisan. Pentingnya mengikuti pedoman penulisan. Biasanya nih Pak, kalau misalkan mahasiswa itu kan sebel, capek, pegel gitu kayak, ih, kenapa sih revisi terus, pasti kayak gitu kan kayak banyak banget yang harus dibenerin dan sebagainya. Itu kan pasti ada permasalahannya karena permasalahan dia itu nggak mengikuti pedoman etika yang sudah dikaji dari prodi Oke, atau dari oke. dosennya. Nah, ini seberapa penting sih Pak peran pedoman penulisan dalam proses menyusun skripsi dan bagaimana cara mahasiswa bisa disiplin ngikutin si pedoman itu dari awal? Oke. Penting untuk mengikuti. Kalau pertanyaannya seberapa penting? Sangat penting. Kenapa? Ini mumpung Anda itu masih di tahap pembimbingan ya. Karena kalau sudah nulis artikel internasional seperti saya, teman saya ini jadi editornya. Saya udah nulis. Teman saya jadi editor, dia itu ngunggah, maksudnya editor artikel, bukan editor jurnal. Dia mengedit artikel saya, diunggah. Ternyata hanya penomoran salah langsung di reject. Kan itu sangat krusial. Artinya gaya tulisan, gaya menulis itu sangat penting. Dan ini adalah jangka Anda pertama, jenjang Anda pertama untuk melatih disiplin Anda itu adalah di gaya penulisan ketika Anda karya ilmiah di tingkat perguruan tinggi. Anda, jika Anda melakukan skripsi, maka harus mengikuti pedoman fakultas atau prodi. Karena kalau itu dihindari semua, Anda paling nanti waktu sidang dihajar gitu kan, dibantai, dihabis-habiskan sama penguji. Maka Anda harus benar-benar cermat membaca. Selain cermat membaca, pahami cara melakukannya. Misal, Pak, indentation itu yang mana sih? Ya, itu Anda harus tahu istilah itu. Kemudian paragraf itu spacingnya, cara ngeditnya di mana? Anda harus tahu. Pak, numbering itu ngeditnya gimana? Pak, halaman 1 itu harusnya Romawi, halaman 2 itu angka 1, misalnya kayak gitu. Nah, saya telah mengalami kepahitan itu semua, ya saudara-saudara, tapi saya berusaha mencarinya dari internet, tutor, kemudian saya tanya ke orang. Ternyata sekarang saya menemukan cara tercepatnya. Cara tercepatnya adalah saya tunjukkan aja. Anda buka Microsoft Word Anda. Kemudian setelah Anda buka seperti ini saya beri halaman. Ini kan belum ada halamannya ya. Saya insert nih, insert page. Kemudian page number. Kita kasih page number itu ada misalnya saya geser dulu. Kita isi page number itu ada di bottom center ini kan. Nah, sekarang kan muncul nih halaman 1. Tapi saya nggak pengen nih halaman ini itu angkanya angka Arab. Saya pengennya itu angka Romawi. Oke, kalau begitu Anda bisa geser ke layout. Maaf, ke view. Ubah view ini jadi outline. Udah kan? Nah, ini sudah berubah jadi outline. Nah, Anda tadi ada di, saya lupa, posisikan kursor Anda ada di tempat yang ingin Anda ubah tuh. View, kembali ke view, outline. Kemudian Anda insert
di sini, kok insert sih? Layout. Anda ke layout, kemudian breaks, kemudian next page. Nah, ini next page ini sudah berubah sectionnya. Kita kembali lagi ke view. Kita kembali ke print layout. Nah, page ini tuh sudah hilang kan halamannya. Nah, kita ulangi lagi memberi halaman. Nah, ini halamannya ada di sebelah kiri nih. Kita ulangi lagi. Sectionnya nih, saya tunjukkan. Sectionnya sudah berubah. Ketika kita melakukan perubahan seperti ini, maka Anda sudah mulai bisa memisah halaman 1 itu menjadi angka Romawi. Kita ubah page number-nya. Tapi sebelum kita ubah, kita pastikan dulu nih yang halaman ini Benar. tidak link dengan halaman yang atasnya. Kalau ini masih nyala, masih centang, berarti apapun yang diubah di halaman pertama, dia akan ngikut. Jadi ini diilangi dulu. Oke. Setelah diilangi, nah, halaman yang ini tadi di format page number-nya diubah jadi Romawi. Romawi. Start from 1. Oke. Tuh, yang atas sudah Romawi, yang bawah, Pak, tapi kok yang bawah 2 nih? Oke, kita format. Jadi mulai dari 1. Start at 1. Oke, itu mulai dari 1, yang atas dari Romawi. Nah, hari ini sempat dulu saya sampai jungkir balik ke warnet, nanya mas-mas warnet, nggak terjawab. Dulu itu artinya waktu saya S1 tahun 2005. Nah, itu yang namanya Mbah Google, belum mbah-mbah. Dulu itu masih om-om, sekarang udah mbah-mbah. Dan ya, ini berkat saya meriset sendiri caranya seperti ini. Jadi, kita itu harus mau, kalau bahasanya Bruce Lee ya, minjem bahasanya apa pepatahnya almarhum Bruce Lee. Kalau kita ingin hebat di 1 atau 2 hal atau 3 hal, kita harus mau mendalaminya sepahit apapun. Jadi kan kita harus latihan terus. Latihan terus itu tidak enak loh guys. Pegel. Kalau yang suka bela diri, Anda mukulin apa namanya sansek gitu, itu kan sakit. Tapi terus dilakukan supaya kita kuat. Nah, dalam pencontohan saya ini untuk membuat halaman itu baru salah satu dari gaya penulisan yang ternyata ada, selain itu ada banyak. Bagaimana cara membuat paragraf menjorok, bagaimana cara mengatur paragraf supaya rapi, kiri kanan gitu kan. Nah, menulis numbering, menulis angka halaman, jumlah halaman, margin dan sebagainya itu ada di pedoman. Itu tertulis selalu. Kalau tidak ada di fakultas, di prodi, maka itu bisa ditanyakan ke bagian perpustakaan yang biasanya itu ada contoh tuh hal apa namanya penulisannya orang gitu kan. Kemudian ya itu kamu tidak akan bisa mengetahui kalau tidak membaca dan mempelajari kembali pedoman-pedoman. Terlebih jika hendak menulis artikel nih. Kalau skripsi, kalau tesis gitu ya. Itu sudah ada biasanya pedomannya dibuat oleh kampus. Nah, kalau artikel, wah ini beda lagi sama yang dimiliki oleh skripsi atau disertasi atau tesis. Artikel itu meskipun pendek tadi saya sebutkan 18-20 halaman, itu cara atau gaya penulisannya itu luar biasa, agak rumit. Kadang-kadang nggak cuma agak rumit banget, tapi kita harus mengikutinya supaya kita bisa mempublikasi tulisan kita atau ketika dosen meminta tolong dong carikan jurnal untuk mempublikasi artikel kita ini. Itu kita harus membaca dengan cermat gaya penulisan yang mana itu tersebar di pedoman dan itu selalu ada, tidak mungkin tidak, dan Anda harus mendalami juga secara teknis, lihat tutorial dan sebagainya itu. Nah, itu tadi guys, berarti yang namanya pedoman penulisan itu sangat-sangat penting dan paling utama ya bisa dibilang. Karena biar nggak terlalu banyak revisi juga, biar nggak pusing juga ngebenerin ini itu, nanti udah bimbingan ternyata masih sama lagi kesalahannya. Yang paling penting berarti memang harus memperhatikan dari pedoman penulisan. Mungkin karena jamnya ini kita udah menunjukkan pukul 3, saatnya kita masuk ke sesi diskusi ini, Pak. Betul. Sebagai moderator, saya pengen memberikan wadah juga karena memang sedang kita mumpung banget nih ada Pak Arista, jadi teman-teman itu nanti kan silakan tanya. Nah, tapi di sini ternyata ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak nih Pak. Oke. Saya nggak mau di mana nanti teman-teman ini nggak terjawab pertanyaannya, jadi saya pengen ini terjawab, tapi nanti mungkin Bapak jawabnya bisa dengan singkat atau yang Iya, saya. to the point gitu aja ya Iya, Pak. siap. Nah, mungkin kalau untuk mempersingkat waktu, silahkan dari teman-teman kita akan utamakan terlebih dahulu untuk yang mau on mic atau on cam juga boleh. Untuk 2 penanya silahkan. Kami buka sesi diskusi, silahkan langsung ditanyakan kepada
Bapak Arista. Formatnya adalah nanti memperkenalkan diri terlebih dahulu, boleh dari kampus ataupun prodinya, dan langsung masuk ke pertanyaannya. Seperti itu. Monggo kita tunggu bersama-sama. Mari kita sambil menunggu gitu kan. Kalau Iya. Anda mau bertanya langsung diperbolehkan ya berarti Iya. ya. Ini bukan cepet-cepetan nanya ya, tapi bagus-bagusan nanya. Maksudnya untuk door prize ya, untuk sesi Ya, pembagian kualitas gitu. kualitas door prize-nya itu nanti kita nilai bukan dari siapa yang paling cepat nanya, tapi dari seberapa bagus pertanyaan yang disampaikan kayak gitu sih. Sudah ada yang raise hand belum, operator? Belum ada. Kita tunggu dulu. Nanti kalau misalkan memang belum ada dan tidak ada, kita langsung lempar dari beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oke, sudah ada atas nama Megiana. Dari Kak Silakan. Mediana ada yang raise hand ini sepertinya. Bisa langsung melontarkan pertanyaannya nih dari Pak Aris juga Ya, bisa. ya, Monggo. silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Sebelumnya izin untuk off cam dikarenakan jaringan di sini kurang begitu baik. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Perkenalkan, saya Megiana Monika Tasib Jawa, biasa disapa dengan Megi dari Prodi RPL Kebidanan Unjaya. Nah, pertanyaan saya di sini, Pak, terkait yang tadi Bapak jelaskan mengenai ChatGPT untuk mempergampang saat kita lakukan penulisan karya ilmiah atau skripsi dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan saya di sini, Pak, kalau penggunaan ChatGPT terus-menerus pasti akan membuat mahasiswa menjadi gampang ya, Pak. Jadinya tuh kayak bahasa kasarnya tuh brain rot gitu, Pak. Nah, menurut Bapak seberapa efektivitasnya seorang mahasiswa itu menggunakan ChatGPT begitu, Pak? Oke, langsung saya jawab. Boleh. Ya. Monggo. Nah, jadi untuk menghadapi brain rot itu sebenarnya kita itu tidak tahu brain rotnya kapan karena tidak seperti makanan itu udah jamuran gitu ya kelihatan banget. Tapi kalau untuk pengandalan penggunaan AI, Anda bisa melakukannya kapanpun. Tapi ingat, supaya Anda tetap terlatih otaknya, ajarkan diri Anda untuk mencari sesuatu itu hanya sebatas kerangka. Jangan minta lengkap. Nah, itu kalau saya sarankan, ibarat Anda itu olahragalah dari angkat yang bebannya ringan. Nah, nanti pelan-pelan Anda usahakan sendiri. Jangan Anda terlalu Bergantung. bergantung sama AI. Dan hanya itu yang bisa saya lakukan supaya tidak brain rot, supaya Anda tidak seperti yang kita lihat di Instagram atau TikTok Iya. yang mengandalkan banyak AI. Saya lihat ada live yang di sana itu memberikan cara membuat latar belakang gini gini gini. No, untuk nulis saya bisa kok. Saya pengen idenya aja. Ide pun kalau saya tidak akan segera telan mentah-mentah. Saya tetap akan kembangkan sendiri setelah itu. Saya pakai akal sendiri, saya pakai perasaan sendiri, dan itulah. Jadi kita biasakan mencarinya hanya kerangka. Sisanya kita usahakan, gitu. Apakah sudah terjawab, Kak? Semoga bisa menjawab ya, karena Semoga bisa menjawab. memang saya sarankan untuk kita itu mencari kerangka saja. Isinya kayak kalimat-kalimat itu kita tetap harus baca Iya. dari artikel, kita comot-comot, dan tenang, penggunaan yang terus-terusan untuk AI tidak akan membuat Anda brain rot selagi mengikuti cara saya tadi. Iya, masih dalam batasan dan Masih dalam koridornya. batasan dan tidak membuat kita bergantungan semuanya, ketergantungan. Ya, itu tadi terkait dengan pemaksimalan AI. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan, kita bakal ngasih satu kali lagi kesempatan untuk teman-teman yang mau on cam atau on mic. Silahkan raise hand. Kita tunggu dulu. Jadi memang AI ini banyak hal yang ada yang ngomong itu tidak boleh, ini Iya. boleh. Bahkan waktu saya PhD di Malaysia, profesor saya menyuruh tolong gunakan AI, Iya. tapi jangan full. Gunakan untuk membantu kamu. Tapi menurut saya sangat worth it sih Pak kalau kita nge-spend uang kita untuk berlangganan AI. Sangat apa, Mas? Sangat worth it sih kalau kata Iya, saya. itu betul Tapi sekali. menurut Dinan gimana? Lumayan. Saya worth it juga. spend sebulannya 370
ribu rupiah untuk melanggan itu. Ternyata kita pengen tahu sesuatu deep itu akan dicarikan oleh Iya, dia. Cuma makanya. kalau deeper kayak di semakin dalam analisisnya dia ternyata punya kuota. Oh, batasan Nah, sendiri. karena dia akan menggunakan komputernya yang cara berpikirnya lebih rumit lagi Iya. dan itu ada kreditnya gitu. Kalau itu tidak sedang sedalam itu, kita kan dikasih engine, mau pakai engine yang mana? Hmm. Kalau kita engine-nya sederhana, maka ya kayak nanya apa yang dimaksud dengan misalnya Imlek. Dia akan jawab Imlek adalah hari apa namanya perayaan tahun baru Cina. Itu yang sederhana. Tapi kalau yang dia pengen deep gitu ya, nanti Bakal penjelasannya lebih macam. jelas lagi. Bagaimana, Operator, apakah ya? Oke, silakan dari Pak Aris. Mungkin tadi ada yang respon juga. Oh, ada yang oke. Oh, izin untuk menyanggah. Oke, silakan. Boleh, silakan. On mic ya. Ya, baik. Iya, Terima ya. kasih atas jawabannya. Mungkin di sini saya izin menyanggah kembali Ya. terkait saya kan pernah lihat Prof. Stella Christine pernah mengatakan bahwa ketika AI ini dipergunakan pada dunia Oke. pekerjaan maupun pekerjaan itu akan membuat sistem kognitif seseorang itu menjadi menurun. Jadi kita itu tidak dapat berpikir secara kritis maupun kreatif untuk melakukan sesuatu. Jadi kita akan berketergantungan terhadap sistem AI tersebut dan jika terus menerus dilakukan begitu, maka kemungkinan besar 5 atau 10 tahun ke depan sistem berpikir atau kognitif seseorang itu akan menurun, artinya tidak bisa kreatif lagi begitu, Pak. Hmm. Kalau itu saya iakan juga. Eh, saya juga tidak menyangka apa ya, menyanggah Anda. Saya menerima juga apa yang Anda ceritakan itu saya terima. Artinya apa? Ketika saya terbiasa dengan membuat sesuatu kalimat itu ternyata juga kalau terbiasa terus maka saya akan minta tolong, gitu kan? Nah, tapi untuk saya tidak berlaku itu. Artinya Anda boleh sampaikan sanggahan dan kita harus semua nih, semua yang ada di room Zoom ini. Yang disampaikan oleh saudari Megiana itu betul. Saya tidak akan pungkiri, saya tidak akan sanggah lagi. Itu betul. Kalau kita menggunakan AI secara tidak bertanggung jawab, itu akan terjadi seperti itu. Tapi ini ini saya menggunakan AI, saya meng-email profesor saya menulis, mengetik PhD proposal, tetap menggunakan AI. Tapi profesor saya bilang, oke, ini saya bisa terima. Jadi apa? AI itu ada di dalam diri kita, mau kita lanjutkan menggunakan dengan rusak gitu ya, dengan merusak otak kita, tapi atau tidak, atau kita gunakan sebijaksana mungkin. Nah, maka sanggahan Anda tadi mungkin bisa kita tengahi gitu. Karena sampai detik ini nyata-nyata saya berkomunikasi dengan orang yang ada di luar sana. Biasanya kan kalau orang kan minta tolong AI buatkan email ini. Tapi enggak, saya pakai seperti yang tadi saya sampaikan, AI itu adalah pembelajaran juga untuk saya. Saya ingat betul konstruksi kalimatnya dan kemudian tanpa AI saya langsung jawab orang itu. Nah, kalau saja kita semua mau seperti itu, maka sanggahan yang disampaikan eh, saudari Megiana tadi itu mungkin bisa ditekan. Tapi tidak semua orang bisa. Itu sulit. Itu ibarat kita itu suka apa namanya mengkonsumsi sigaret gitu ya. Ya, Kalau sudah candu. terlalu banyak, nah, Candu. mau berhenti Sulit, sulit. susah. Biasanya habis ngopi langsung ngambil. Nah, itu bahaya. Kalau terus-terusan mungkin dia akan kena sesuatu. Dan ya begitu juga itu bisa dianalogikan untuk AI. Terima kasih sudah Iya, memberikan terima ini kasih ya Kak apa namanya Megiana ya tadi ya. memberikan wawasan karena memang ada dua sisi. Selalu ada dua sisi Iya, untuk selalu. apapun dan terima kasih sudah disampaikan dari sisi saudari Megiana. Baik, sama-sama, Pak. Selanjutnya mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya tadi, baru ada satu slot yang terisi untuk pertanyaan secara on cam dan on mic. Kami masih menunggu. Atau mungkin kita langsung membahas yang ya langsung dari section komentar aja. Aku izin megang HP ya untuk membaca ya.
Ini Bapak, saya izin bacakan nanti Oke. jenengan tinggal langsung jawab. Ada 4 pertanyaan di sini yang saya lihat. Yang pertama ada dari Fikri. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Fikri, jurusan Ilpus semester 4. Saya mau bertanya, cara mengutip literasi karya ilmiah dimulai dari semester berapa ya? Dan sistemnya bagaimana nantinya? Terima kasih Pak. Oke, langsung jawab ini Ya, ya, singkat to the point. Cara mengutip literasi karya ilmiah dimulai dari semester berapa? Sebenarnya dimulai dari semester di mana Anda menulis karya ilmiah. 1 bisa, 2 bisa, semester 3 dan seterusnya. Nah, mengutip itu tidak ada kaitannya langsung dengan semester. Di mana Anda mengerjakan sesuatu karya ilmiah, menulis karya ilmiah, Anda harus belajar mengutip. Caranya bagaimana? Caranya follow akun saya, karena di sana ada silahkan cara guys. ngutip, cara mengambil kutipan, cara mengutip jurnal, cara mengutip artikel, cara mengutip buku, cara mengutip website dan sebagainya. Anda bisa memfollow saya dan seperti yang tadi disebutkan Aries_WA WA. itu untuk Instagram. Kalau untuk TikTok Aries TWA. Dan di sana saya arahkan Anda untuk melakukan penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian ya itu semoga bisa menjawab ya. Oke. Sudah terjawab ya Kak Fikri ya. Kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Dorothea atau Dorothy dari Kebidanan Unjaya. Izin bertanya kepada Bapak Aris, bagaimana mahasiswa bisa mulai terlibat dalam publikasi ilmiah seperti jurnal atau proceeding saat masa kuliah, Pak? Oke, langsung saya jawab bahwa kalau Anda pengen menerbitkan artikel dalam jurnal, jurnal itu tempat terbitnya artikel. Artikel itu diunggah dalam jurnal. Anda harus mencari call for paper atau Anda harus mencari nama jurnalnya apa sehingga Anda bisa nulis di situ. Kemudian kalau proceeding ya, proceeding itu tuh harus ada seminarnya dulu. Karena proceeding itu pada dasarnya paper yang diseminarkan. Nah, kalau Anda dengar paper proceeding itu artinya paper yang sebelumnya sudah diseminarkan atau dia itu disubmit ketika seminar. Caranya cari di Google, cari kesempatan call for paper atau proceeding kesehatan atau jurnal tentang kesehatan, masuk ke web tersebut, cari tahu cara nulisnya gimana, topiknya apa, ikuti gaya penulisannya, submit. Ingat, Anda harus perhatikan ada beberapa jurnal dan proceeding yang harus bayar. Anda harus perhatikan itu. Kalau Anda bersedia bayar, maka tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak bersedia bayar, jangan submit dulu. Pelajari dulu. Itu untuk menjawab mahasiswa bisa terlibat. Itu dari awal. Dari Anda mau jadi mahasiswa, dari Anda SD, SMP pun bisa sebenarnya nulis kayak gitu. Cuma ilmu untuk menulis karya ilmiah didapatkan ketika Anda perguruan tinggi. Maka mulailah sebijaksana mungkin dari perguruan tinggi. Oke. Cukup terjawab ya Kak Dorothea dari Kebidanan. Silakan nanti kalau misalkan ada sanggahan atau pertanyaan lagi lainnya silakan di drop di kolom komentar. Nanti ketika waktunya masih cukup kita bakalan bahas. Selanjutnya ya dari Wahyu Marsudianto. Selamat siang, izin bertanya saya Wahyu Marsudianto dari UPGRI Semarang. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara mengatasi dosen yang sibuk dan bagaimana memunculkan problem yang efektif? Oke, kalau pertanyaannya bagaimana cara mengatasi dosen yang sibuk, itu Anda harus proaktif. Anda harus berkomunikasi. Kalau dosen itu memang tetap sulit dijangkau, Anda harus setidaknya menghubunginya kedua kali atau ketiga kali. Berkala. Selanjutnya Anda bisa menghubungi melalui dosen yang lain, misalnya Pak, Bu, Kak Prodi, ini dosen ini kok sulit dihubungi, apa beliau tidak apa-apa, misalnya seperti itu. Apakah beliau ada sesuatu yang tidak dikomunikasikan kepada saya karena saya harusnya bimbingan, misalnya seperti itu. Nah, Anda harus proaktif, Anda tidak bisa diam saja karena itu memang untuk bimbingan yang lancar dan karya tulis ilmiah yang efektif adalah komunikasi dua arah. Kemudian memunculkan problem yang efektif. Nah, menyusun latar belakang kan itu. Saya akan sampaikan singkatnya. Latar belakang itu harus bisa menggambarkan seseorang. Akhirnya, akhirnya orang itu setelah membaca latar belakang, oh jadi yang ingin diteliti oleh Mas Wahyu itu ini gitu. Jadi Anda harus benar-benar membentuk itu. Kalau tidak tahu, baca dulu tulisan orang yang sama dengan tulisan Anda. Atau yang ketiga, ini lebih efektif, yaitu memfollow akun IG dan TikTok saya. Karena di sana lebih panjang, waktu tidak terbatas seperti ini, Iya. Anda akan lebih paham. Dan Anda juga bisa DM, direct message ke saya atau personal message ke saya. Saya pasti akan jawab dan saya akan arahkan Anda.
Saya sudah mengarahkan beberapa karya tulis ilmiah dari prodi-prodi lain dan baru dikabari 3 orang akan sempro dan 1 orang akan seminar hasil akhir. Dan itu artinya ya Anda juga bisa, jangan khawatir, Anda juga bisa. Cukup terjawab ya dari Kak Wahyu. Nanti sekali lagi kalau misalkan masih ada sanggahan dan pertanyaan yang lebih lanjut silahkan drop di kolom komentar. Selanjutnya pertanyaan dari Nabila Humaira Unjaya. Izin bertanya Pak Arista, nama saya Nabila Humaira. Kita kan ada tugas artikel yang mengharuskan mencari sumber jurnal internasional. Rekomendasi dong Pak website jurnal internasional yang gratis. Terima kasih. Oke, yang paling gampang adalah Anda hubungi ChatGPT, kemudian minta tolong cari yang open access. Itu karena kita tidak tahu gratis atau tidak gitu ya. Anda cari yang open access. Bantu saya gitu ya. Bantu saya mencari artikel internasional gitu. Artikel yang diterbitkan di jurnal internasional dan open access. Itu artinya gratis. Anda bisa unduh. Gitu. Anda harus carinya seperti itu karena kalau website kita tidak bisa. Kalau Anda mencarinya memulai dari website mana? Nggak ada website yang baku, tidak ada website yang standar. Maka kalau saya boleh arahkan ke Anda, arahkan ke ChatGPT. Bilang, tolong carikan saya artikel tentang hukum apa? Hukum perdata, hukum ini, hukum itu yang dimuat di jurnal internasional dan open access gitu. Jadi harus open access. Itu artinya free. Anda boleh unduh. Nah, gitu. Jadi nanti akan saya tunjukkan di up konten terbaru saya, tapi ya itu tolong di-follow supaya tahu lebih lanjut ya. Nah, Siap. karena di sini saya akan tetap saya informasikan di sini caranya seperti itu tadi Ya. menggunakan ChatGPT. Ya, itu untuk menjawab tadi saudari Pertanyaan dari Nabila. Nabila. Oke, mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir di mana karena waktunya juga sudah habis ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya juga udah bertanya, udah ikut aktif, ikut memberikan pertanyaan dan juga langsung nih dijawab dari Pak Arista. Mungkin masih ada sedikit waktu nih. Saya pengen ada closing statement sebelum semuanya ditutup sama Pak Aris nih. Mungkin apapun itu tentang bagaimana cara menulis skripsi yang baik dan karya tulis ilmiah yang benar. Silahkan dari Pak Arista Oke. memberikan closing statement dulu. Setelah saya melalui beberapa proses tahap penelitian dari jenjang S1 sampai S3, saya mungkin ada pepatah lama yaitu skripsi yang baik atau tesis yang baik, disertasi yang baik itu adalah yang selesai. Ternyata enggak. Ternyata skripsi yang baik atau karya ilmiah yang baik itu adalah karya ilmiah yang dikerjakan sendiri dan Jangan joki. dikuasai oleh si penulis Iya. selesai serta diakui. Artinya setelah selesai dipertanggungjawabkan gitu, bisa dipertanggungjawabkan semua dokumennya lengkap. Dan nah kalau itu sudah kredibel maka dikutip orang. Nah, itu akan lebih meningkat lagi. Nah, itu semua bisa dicapai. Kalau ada yang bilang skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, itu demi sarjana, Iya, demi hanya gelar. sekedar itu. Tapi kalau demi utuhnya ilmu pengetahuan, maka yang tadi saya sampaikan harus dikerjakan sendiri, diikuti prosedurnya, kemudian diakui. Setelah selesai, dipertahankan di sidang, dan kemudian ya akhirnya mendapatkan gelar. Jadi, dan closing yang kedua, menulis itu proses. Semua yang Anda tulis, semua yang Anda lakukan ketika sudah mulai harus diselesaikan. Dan ingat, karya ilmiah, nulis apapun itu, artikel, skripsi, tesis, disertasi, tidak ada yang sulit. Semua bisa dilalui, semua bisa diselesaikan. Kalau ada masalah, hubungi orang yang paling kamu percaya, kemudian komunikasilah dengan pembimbingmu. Karena kunci dari penyelesaian skripsi, apapun itu, tesis, disertasi adalah komunikasi dengan pembimbing. Dan semoga, yang ketiga terakhir, semoga siapapun yang sedang mengerjakan karya ilmiah dilancarkan, dimudahkan bimbingannya dengan para pembimbingnya, dan ketika sidang, dimudahkan proses sidangnya, dan itu doa saya untuk kita semua. Semoga itu terkabul. Amin. Thank you. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Bapak Aris atas closing statementnya. Dan ya sekali lagi saya ingin mengingatkan buat teman-teman tadi yang sudah bertanya, silakan aja ditunggu ya